Xiao Chen, menyerahlah kepada Xia Guo kami. Aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Kamu mencari mati siapapun yang membunuh Xiao Chen akan diberi hadiah 10.000 liang perak dan dipromosikan 3 pangkat bunut. Halo, halo supervisor. Sinyalnya buruk di sini. Saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Biarkan aku memberitahumu. Tianqin eksekutif penjualan. Sebelum gelap, jika pasokan medis belum tiba di desa Bihou, maka jangan repot-repot datang bekerja lagi. Tempat yang mengerikan. Saya tidak menabrak semua orang ini kan? Iblis ini membunuh jenderang. Bunuh dia pergi. Ada apa ini? Apakah mereka sedang syuting film? Pemanah bersiap. Masuk ke mobil. Tembak. Kakak, pasang sabuk pengamanmu. Apa itu? Sabuk pengaman. Saya menabrak seseorang. Saya harus segera menyerahkan diri. Kamu mau turun di mana? Xia Guo telah berulang kali membakar, melukai, dan menjarah di sepanjang perbatasan kita. Kau memukulnya. Adalah perbuatan berjasa. Jadi itu syuting film. Kamu membuatku takut setengah mati. Namun, kenapa saya tidak melihat kamera? Kamera. Saya tidak melebih-lebihkan, tapi properti kalian terlalu realistis. Tidak melihat kamera itu satu hal. Tapi saya bahkan tidak bisa melihat kantong darahnya. Juga, adegan pertarungan yang baru saja kalian lakukan. Persis seperti aslinya. Kamu, ini cedera sungguhan. Saya akan segera membawamu ke rumah sakit. Ada kota di depan. Kau hanya perlu membawaku ke sana. The film was translated and narrated by M Media. Pergi-pergi. Jenderang. Berani-beraninya kau bajingan. Beraninya kamu menculik jenderang. Bukan kan? Mungkinkah saya bertransmigrasi? Keterampilan medisku terbatas. Semuanya. Lebih baik mencari tabib yang lebih terampil. Pergi cari dokter lain. Mama, semua dokter di kota ini sudah dikonsultasikan. Serat wanita ini keluar dan pukuli dia sampai mati dengan tongkat. Tunggu sebentar, saya bisa menyelamatkannya, tapi kamu tak percaya. Lalu, jika saya menyembuhkan penyakitnya, bisakah kamu membiarkan saya pergi? Kau mengerti pengobatan? Tidak. Tapi saya juga pernah bekerja di apotek. Sebagai peracik obat selama beberapa tahun, saya pernah melihat orang lain menyuntik. Luka jenderal terinfeksi parah. Di bawah langit. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Kamu gadis berambut kuning belaka. Mengoceh omong kosong. Mencoba menipu nyonya tua. Cukup berikan dia suntikan antibiotik. Dan itu seharusnya cukupkan. Omong kosong. Aku telah berlatih pengobatan selama bertahun-tahun. Saya belum pernah dengar yang namanya bertahan. Jika semua orang bisa bertahan, apa gunanya orang tua seperti saya? Jika jenderal bisa bangun, saya akan berlutut di hadapan Anda. Panggil saya nenek 3 kali. Nggak lihat bukan berarti nggak ada. Kamu obatin dia atau nggak bilang saja. Bagaimanapun, jika dia tidak diobati, dia akan mati. Jika demikian, saya akan memberimu kesempatan ini, jika putraku tidak selamat. Maka sebaiknya kau bersiap untuk dikubur bersamanya. Nyonya sama sekali tidak. Diam. Lepaskan celananya. Apa? Jika kamu tidak melepaskan celananya, bagaimana saya bisa menyuntiknya di pantat? Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan secara intim. Wanita tak tahu malu. Luka jenderal ada di punggung dan perutnya. Mengapa harus melepas celananya? Ayo, kalau begitu kamu saja yang lakukan. Jarum macam apa ini? Saya belum pernah mendengar atau melihat hal seperti itu. Waktu adalah uang. Cepat bilang kamu mau obati dia, atau enggak.
Nggak diobati dia bakal mati beneran. Ibu, kakak selalu menjunjung tinggi kesopanan. Jika dia bangun dan tahu bahwa celananya dilepas oleh seseorang, dan wanita ini melihatnya, dan jika dia bangun, dia harus bangun dulu bukan? Ada apa? Apakah Anda belum akan memasukkan jarumnya? Kau belum pernah menyuntik orang sebelumnya kan? Bahkan jika kamu belum makan babi, kamu pernah melihat babi berlari. Ibu wanita ini sama sekali tidak bisa diandalkan. Jika sesuatu terjadi pada putraku, aku akan memastikan kau mati dengan mengerikan. Dia akan bangun sebentar lagi. Anak bodoh. Kau berbohong tanpa berpikir. Jenderal sangat mahir dalam seni bela diri. Namun dia tidak bisa mundur dengan aman. Bagaimana mungkin Anda bisa menyelamatkan jenderal dari pasukan yang kacau balau? Nyonya, dia pasti mata-mata yang dikirim oleh negara lain. Pernahkah kamu melihat mata-mata yang secara pribadi mengantarkan diri mereka ke depan pintumu? Kakak sudah bangun. Aneh, jenderal benar-benar tidak lagi dalam bahaya maut. Xiao Chen, kau membuat ibumu ketakutan setengah mati. Cepat beritahu mereka, apakah saya yang menyelamatkanmu? Terima kasih Nona, sudah berani menyelamatkan. Aku selalu berutang nyawa padamu. Kalau begitu, bukankah kau menyelamatkan kakak 2 kali? Bukankah kamu baru saja bilang kamu ingin saya berlutut dan memanggilku nenek 3 kali? Panggil. Ini, Taruhan adalah taruhan, kau harus mengakui kekalahan. nih, nah, Lebih keras saya tidak bisa mendengarmu. nenek. Cicu yang baik, cepat bangun. Nona muda, Anda menyelamatkan nyawa putraku. Dan juga mengalahkan Siagu. Kediaman jenderal kami dan Baginda pasti akan menghadiahi Anda. Bagaimana kamu akan membalas saya? Bagaimana kalau membiarkan putraku menikahimu? Tidak perlu menikah. Apakah kamu punya emas perak atau harta karun? Emas dan permata terlalu vulgar. Aku khawatir itu akan menodai nona muda. Pernikahan adalah masalah persetujuan bersama. Dia tidak akan setujukan. Nona muda, kau menyelamatkan Shao 2 kali. Untuk menikahi Nona muda, aku Shao. Tidak bisa meminta lebih. Apakah ada cara lain untuk berterima kasih padaku? Ya, menyerahkanmu kepada Kementerian Kehakiman. Berdasarkan kesaksian mata-mata. Terima kasih macam apa? Ini jelas pemerasan. Sepertinya saya harus segera mencari cara untuk meninggalkan tempat ini. Kau telah memberikan pelayanan besar. Hadiah kaisar akan segera dikirimkan ke kediaman jenderal. Pernikahan tidak masalah, tapi jika ini tentang upacara pernikahan, mari kita adakan 7 hari kemudian. Itu juga tidak apa-apa. Gelang ini adalah pusaka keluarga. Aku menyerahkannya padamu. Kau harus menjaganya baik-baik. Terima kasih Nyonya Tua. Jenderal, perjamuan di lapangan kuda besok. Mengundangmu untuk hadir. Jiangsu, pengawal Xiao Chen. Perjamuan di lapangan latihan kuda. Ini jelas perjamuan Hongmen. Aku akan pergi menolaknya. Kau tidak bisa menolak. Jika kau menolak, siapa tahu trik lain, apa yang akan dia lakukan. Tapi kau masih terluka. Justru, karena aku terluka. Itulah mengapa aku harus pergi. Tunggu sebentar. Di mana kereta saya? Tolong antar saya mencari kereta saya. Putra mahkota. Bersekutu dengan Perdana Menteri Zhu. Tindakanmu jelas dimaksudkan untuk menyakiti kakakku. Apa hubungannya dengan saya? Bagaimana bisa tidak berhubungan denganmu? Kau akan segera menjadi nyonya kediaman jenderal ini. Kakak iparku sendiri. Apakah identitas wanita itu sudah diketahui? Masih belum. Seolah-olah dia muncul begitu saja. Di hutan. Aktifkan semua jaringan intelijen. Dan pastikan untuk mengungkap latar belakangnya. Ya. Pangeran ini mendengar bahwa Putra Mahkota Chu Agung. Jenderal Xiao salah masuk ke dalam perangkap musuh. Perdana Menteri Zhu, Perdana Menteri Chu Agung. Dan nyawanya dalam bahaya besar. Pangeran ini sangat khawatir. Melihat Anda tidak terluka, pangeran ini sekarang merasa lega. Mamang, Perdana Menteri ini mendengar bahwa Jenderal Xiao adalah penunggang kuda yang luar biasa. Perdana Menteri ini membeli seekor kuda berbulu surai kecil dari Kerajaan Pergelangan Tangan Agung dan ingin berkompetisi dengan Jenderal Xiao. Saya ingin tahu apakah Jenderal Xiao berani menerima. Siapa yang tidak tahu bahwa kuda pengejar angin milik kakakku sudah mengorbankan diri dalam pertempuran Hengyang? Tindakanmu jelas dimaksudkan untuk mempersulit kakakku. Nora Xiao, itu tidak sepenuhnya benar. Jika Jenderal Xiao tidak berani berkompetisi, dia bisa membiarkan tunangannya yang baru, wanita desa rendahan itu berkompetisi sebagai gantinya. Kamu memanggilku rendah. Baiklah, sebuah kompetisi harus memiliki taruhan. Katakan padaku untuk apa kamu ingin berkompetisi. Baiklah, serahkan komando Anda dan mengundurkan diri. Baiklah, jika kamu kalah, kamu akan berlutut dan bersujud 3 kali kepada Xiao Qinlan. Berteriak kakak 3 kali, dan memberiku 5.000 liang perak. Jenderal Xiao, apakah perkataannya dihitung? Tentu saja itu dihitung. Kuda ini, pembelian oleh Perdana Menteri dari Kerajaan Agung, seharga 3.000 liang emas.
Bisa dibilang siang jalan 1000 malam 800. Saya ingin tahu General Shaw, kuda mana yang akan Anda gunakan untuk kompetisi? Lihat keringat kuda itu sebenarnya merah. Mungkinkah ini yang legendaris? Kuda keringat darat, kuda pengejar angin General Shaw sudah tidak ada. Saya bertaruh Anda. General Shaw pasti akan kalah kali ini. Tidak peduli kuda, apa yang kita gunakan. Siapapun yang lebih cepat menangkan. Benar. Bagus. Kalau begitu kita akan menggunakan kuda ilahi itu. Apakah Anda mungkin mengolok-olok Perdana Menteri ini? Jika bahkan sebuah kotak besi bisa berlari. Kalau begitu Perdana Menteri ini akan mundur. Baiklah, kalau begitu mari kita buat taruhan lain. Jika kamu kalah, maka berikan aku 5.000 liang perak lagi. Jika kita kalah, bagaimana kalau Xiao Qin mencuci kakimu selama sebulan? Yakin omong kosong apa yang kau ucapkan? Apa status kakakku? Bagaimana dia bisa mencuci kakinya? Apakah Anda menganggap saya bodoh? Anda bahkan belum menikah ke kediaman jenderal. Bahkan jika Anda menikah ke kediaman jenderal, hak apa yang Anda miliki untuk membuat Jenderal Shaw melakukan hal seperti itu? Aku percaya kuda ilahi akan menang. Perdana Menteri Zhou, wanita itu, bukankah dia sebenarnya agen rahasia yang kita atur? Karena kalian semua sangat bersemangat, mengapa saya tidak ikut bertaruh juga? Jika Xiang San menang, Jenderal Shaw harus jadi budak pangeran ini selama 3 tahun. Siap sedia atas perintah saya. Jika kamu kalah, maka berikan 10.000 liang perak. 100.000 lian. Bukankah itu terlalu banyak? Putra mahkota mohon pikirkan lagi. Apa yang perlu ditakutkan? Kuda keringat darah kita. Tidakkah ia bisa mengalahkan kotak besi rusak miliknya? Jenderal Shaw, pangeran ini bertanya lagi kepada Anda. Apakah perkataannya dihitung? Tidak, bisakah kau berhenti membuat masalah? Kau akan membuat kakakku terbunuh seperti ini. Kata-kata istriku adalah keinginanku. Siapa istrimu? Perdana Menteri Zhou, apakah Xiao Chen telah terpikat oleh wanita ini? Namun itu sangat sesuai dengan niat saya. Tepat pada waktunya untuk merebut kekuasaan militernya. Putra mahkota, kita tidak hanya harus merebut kekuasaan militernya, tetapi juga nyawanya. Kata-kata bukan bukti, mari kita tulis. Bagus. Siapapun yang pertama berlari ke garis finish di depan, mengambil bendera berwarna, lalu berlari kembali ke titik awal, dia yang menang. Baiklah. Gila, mereka semua sudah gila. Jam berapa sekarang? Kalian berdua masih sempat makan jeruk. Putra mahkota, Anda mengatakan pengawal Xiang ini sudah berlari sejauh ini. Mengapa Jenderal Zhou belum bergerak? Dia tidak ketakutan sampai bodohkan. Xiao Chen tidak memalukan untuk menyerah sekarang. Kakak, cepatlah. Akan terlambat jika kau menunggu lebih lama lagi. Benar Jenderal Shaw. Jika Anda tidak mendorong kotak besi itu dan mengejar, Anda harus menjadi budak pangeran ini selama 3 tahun. Cepat lihat, pengawal Xiang sudah dapat bendera warna. Xiao Chen ini akan segera menjadi budak Perdana Menteri ini. Kakak, cepatlah. Terlalu kenyang untuk bergerak. Masuk ke mobil. Putra mahkota, Anda mengatakan Jenderal Shaw ini. Apakah dia idiot? Kotak besi itu sudah berat. Lalu 2 orang lagi naik. Butuh berapa orang untuk dorong itu? Dia buat sendiri, tak ada yang bisa nolong. Kakak, aku tidak ingin kau menikahi wanita ini lagi. Aku tidak ingin dia menjadi kakak iparku. Rosie, kenapa kamu tidak ikut naik juga? Saya akan mengajakmu berkeliling. Tidak, aku tidak mau. Cepat naik. Kamu marah sekali, biar aku bantu tenangin. Bagaimana cara membukanya? Mereka semua gila. 2 orang sudah cukup berat. Dan mereka menambahkan 1 lagi. Nona Yang, apakah kuda ilahi lapar? Haruskah kita memberinya makan rumput? Tidak apa-apa, hanya masalah lama. Cepat nyalakan lagi beberapa kali, nanti baik. Tapi kau harus cepat. Atau aku bisa turun dan membantumu mendorong. Jangan khawatir. Putra mahkota, lihat-lihat. Kotak besi itu. Benar saja sekarang tidak bisa bergerak. Sudah kubilang, jika itu bisa bergerak, aku akan memenggal kepalaku sendiri. Dan biarkan mereka menendangnya seperti bola. Terlalu cepat. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kotak besi ini berlari lebih cepat dari terbang. Lihat cepat, Xiao Chen sudah mendapatkan bendera berwarna. Xiang San, aku putra mahkota memerintahkanmu. Percepat. Apapun yang terjadi, kau harus juara. Jika tidak, aku putra mahkota akan memenggal kepalamu. Kakak ipar, cepatlah. Dia hampir menyusul kita. Mengapa terburu-buru mereka toh tidak bisa menang? Setelah hari ini, kau sebaiknya menyembunyikan kuda ilahi itu dengan baik. Ada terlalu banyak pencuri kecil di dunia ini. Jangan takut, walau dicuri mereka tak bisa pakai. Xiang San, cepatlah. Lebih cepat. Kita akan segera kembali ke titik awal.
lebih cepat. Kakak ipar, lebih cepat. Kau cepat menyusulnya. Dia hampir mencapai garis finish. Aku putra mahkota sudah tidak sabar menunggu. Xiao Chen memberiku mandi kaki dan pijat punggung. Pegang erat-erat. Kakak ipar kau luar biasa. Jenderal Xiao menang. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Kau pasti curang. Putra mahkota bermartabat tak mau kalah setelah taruhan. Kau bilang aku curang. Baiklah, kalau begitu katakan padaku, bagaimana kami curang? Yang kau tunggangi sama sekali bukan kuda. Siapa yang baru saja bilang? Selama kita lebih cepat darinya, metode apapun yang kita gunakan kita akan menang. Lagi pula aku sudah bilang dari awal, bahwa aku akan menggunakan kuda dewaku, dan kau tidak keberatan. Karena ini adalah pacuan kuda, maka hanya kuda yang boleh digunakan. Kompetisi ini tidak dihitung. Jadi Perdana Menteri Zhou Anya tidak mengakuinya. Saudara-saudara, Perdana Menteri Zhou berani bertarung, tapi tidak berani kalah. Saudara-saudara, apakah kalian menerima ini? Tidak setuju. Tidak setuju. Putra mahkota. Jika ini sampai ke Kaisar, itu tidak akan mudah ditangani. Apa kau pikir aku tidak tahu? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Biarkan saja Xiao Chen pergi begitu saja. Selama ada bukit hijau akan ada kayu bakar. Jenderal Xiao, Anda berbicara terlalu serius. Pangeran ini selalu menepati janjinya. Perdana Menteri Zhou, berikan 11.000 tael. Kepada Jenderal Xiao, 11.000 tael. 10.000 tael milikku akan dibayar olehmu. Pangeran ini tidak punya uang. Putra mahkotaku. Sama sekali tidak. Kediaman Perdana Menteri Zhou tidak punya peras sebanyak itu. Itu masalahmu. Apa yang kalian berdua bisikan? Kau akan beri 11.000 tael atau tidak? Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Bayar. Aku akan menyimpan 10.000. 100.000 tael sisanya akan kuberikan padamu. Tunggu sebentar. Siapa yang baru saja bilang bahwa jika mereka kalah, mereka akan memanggil Xiao Chen kakak 3 kali? Taruhan dibuat, kekalahan diterima. Mohon Perdana Menteri Zhou berlutut di depan jenderal. Jenderal Xiao, kita semua adalah pejabat di istana yang sama. Tidak sepadan hanya untuk sedikit perak. Lihatlah masalah ini. Taruhan dibuat, kekalahan diterima. Apakah kau ingin menghasilkan uang? Sebagai pertimbangan, kau menghalangi pedang untukku? Aku akan membantumu. Kecuali kau memberikan 300.000 tael lagi. Satu sujud adalah 100.000 tael. Bagaimana? Apa kau merampokku? Kau tidak perlu memberikannya. Kalau begitu ayo, sujudlah kepadanya 3 kali. Berikan padanya. Jenderal Xiao, aku dengar lukamu diobati oleh Nona Yang. Sepertinya kemampuan medis Nona Yang juga sangat tinggi. Lusa adalah kompetisi medis yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Aku ingin tahu apakah kalian berdua tertarik untuk berkompetisi. Tidak tertarik. Aku tidak begitu menganggur untuk bersaing dengan sekelompok orang kuno. Jika kau menang, pangeran ini akan meminta dekret kekaisaran dari kaisar untuk mendistribusikan gaji militer. Chu Agung telah menderita bencana bertahun-tahun. Kaisar belum mengeluarkan gaji militer selama 3 tahun penuh. Jika kakakku tidak menghentikan mereka, para prajurit mungkin sudah lama memberontak. Meskipun begitu, para prajurit penuh keluhan. Putra mahkota, apakah ini benar? Sebagai putra mahkota, apakah aku berbohong? Baiklah taruhan ini. Aku Xiao Chen menerimanya. Apakah kau bodoh? Dia akan meminta dekret kekaisaran dari kaisar. Kau juga bisa pergi sendiri. Kaisar secara alami curiga. Prestasiku menaungi penguasa. Apapun yang aku usulkan, Kaisar tidak akan menyetujui. Xiao Chen, jika aku menang, pangeran ini menginginkan kepalamu. Jika aku menang, aku ingin gaji militer para prajurit. Baik, itu kesepakatan. Putra mahkota, yakinlah. Aku sudah memanggil semua tabib terkenal di kerajaan, termasuk yang ada di dalam Chu Agung. Semua tabib terkenal telah diundang. Aku jamin bahwa Xiao Chen tak akan dapat satu tabib pun. Bagus. Perdana Menteri Zhou, bagaimana sebenarnya kemampuan medis iblis betina itu? Bagaimana jika dia menang lagi kali ini? Putra mahkota, yakinlah, aku sudah menyelidiki. Dia sama sekali tidak mengerti ilmu medis. Dia bahkan tidak tahu aku puntur. Saat itu hanyalah kucing buta tersandung tikus mati. Sebaiknya memang begitu. Juga, tidak peduli cara apa yang kau gunakan, dapatkan kuda ilahi itu untukku. Perdana Menteri Zhou, The film was bukankah kau bilang kuda translated ini and lebih cepat dari narrated terbang? by M. Mengapa Media. ini sangat berat? Mungkinkah kuda ilahi ini lapar? Itu sebabnya ia tidak mau bergerak. Sudah kubilang beri makan rumput kan? Ia tidak membuka mulutnya, ia tidak mau makan. Congkel mulutnya. Selama kau patuh ikut kami, aku pastikan kau dapat makanan dan minuman enak. Perdana Menteri Zhou, lihat sepertinya ada pintu di sini.
Aku mengerti sekarang. Jadi kotak besi besar ini bukan kuda dewa, melainkan kuda dewa tinggal di dalamnya. Kuda dewa menunjukkan kekuatannya. Aku tak sangka Perdana Menteri Zuo punya selera halus. Keluar di tengah malam untuk mencuri kuda. Bagaimana mungkin aku mencuri kuda? Aku hanya minum sedikit. Dan perlu buang air kecil. Aku keluar untuk buang air. Ada di sini. Aku mau kasih rumput tapi dia tolak. Benar. Apa yang kalian berdua lakukan di sini di tengah malam? Ini rumahku. Rumahmu katamu. Perdana Menteri Zhu, apakah kau tahu bagaimana Jenderal Long dari Siago meninggal? Bagaimana ia meninggal? Tepat ketika kuda dewa ini menunjukkan kekuatannya. Ia menginjak-injaknya sampai mati. Siapa yang akan diinjak-injak selanjutnya? Aku ada urusan di kediamanku. Mari bertemu di lain hari. Orang-orang ini seperti orang bodoh. Memperlakukan kuda dewa ini sebagai dewa. Kuda ilahi berlari sangat cepat. Kemana kau ingin pergi? Melapor kepada jenderal, bawahanmu telah mencari semua orang di seluruh kota. Tetapi tidak bisa menemukan satu pun tabib kekaisaran. Bagaimana dengan dokter militer? Bukankah kita punya banyak dokter militer? Semua tabib militer telah melaporkan sakit. Tidak ada di kota. Bagaimana dengan di luar kota? Aku sudah mencari di luar kota juga. Perdana Menteri Zuo telah menyuap mereka semua. Tidak satu pun klinik buka. Siapkan kereta. Pergi ke kota Qian diundang tetuamu keluar pensiun. Dia benar-benar ingin lari seperti dugaan. Jenderal, Anda mau kemana lagi? Apakah kau mempertaruhkan nyawamu? Apakah kau tidak takut lukamu akan terbuka? Berhenti mengejar. Kita tidak berasal dari dunia yang sama. Anggap mimpi berlalu bunga di cermin bulan di air. Wanita ini menipuku lagi. Yang Qin, kau kemana? Kenapa baru angkat telepon sekarang? Jika tidak, sewa 3 bulan sudah dibayar, maka keluarlah. Ini benar-benar hijau zamrud transparan. Ini tanpa cacat. Halus dan hangat saat disentuh. Sungguh sepotong giok yang indah. Paman Hong, jadi, apakah kau akan membelinya? Beli? Pasti membelinya. Berapa harganya kau akan membelinya? 10.000 bagaimana? 100.000. Kau tidak akan bilang 1.000 yuan kan? Aku tidak akan menjualnya seharga 1.000 yuan. 10 juta. Berapa? Paman Hong, aku tidak punya banyak uang akhir-akhir ini. Bisnis juga tidak terlalu bagus. 10 juta. Itu sudah tawaran tertinggi yang bisa kuberi. Paman Hong melihatmu tumbuh dewasa. Ia tidak akan membiarkanmu menderita kerugian terlalu besar. Gelang giok ini. Jual saja padaku. Ayo, ayo. Setuju. Keponakan yang baik. Gelang giok ini. Dari mana kau mendapatkannya? Itu tidak dicuri atau direbut. Juga tidak diperoleh secara ilegal. Mohon tenang saja. Baiklah. Kamu tidak bertanya, jangan tanya lagi. Jika kau punya barang bagus seperti ini lagi di masa depan, kau harus menjualnya padaku. Paman Hong tetap berpegang pada perkataanku. Aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Ngomong-ngomong Paman Hong, aku punya barang bagus lainnya di sini. Lihat berapa nilainya. Bagaimana? Ini lebih berharga daripada gelang giok itu kan? Sepanjang dinasti, aku belum pernah melihat segal seperti ini. Hanya saja, kualitas kertasnya langka. Tapi, ini terlalu baru. Seharusnya, bukan artefak kuno. Kalau begitu katakan saja berapa nilainya. Masih 10 juta. Ayo, ayo. Apa yang kau pikirkan? 100 yuan. Jika kau mau tinggalkan saja. Jika tidak, bawa pergi. Bagaimana mungkin? Ini adalah uang kertas perak senilai 100.000 liang. Aku bisa mengukir segal sendiri. Lalu mencari jenis kertas suan ini. Aku bisa mencetak sebanyak yang kuinginkan. Ketidakcocokan mata uang sungguh menakutkan. Tunggu. Segal ini cukup istimewa. Aku akan mengambil foto untuk mempelajarinya.
Yang Qian, sudah cukup kau tidak masuk kerja. Di mana barang yang dikirim ke desa Bihol? Di mana barangnya? Aku bilang kau sudah semakin berani. Kau bahkan berani menutup teleponku. Aku memberimu waktu setengah jam untuk kembali ke perusahaan. Jika kau berani terlambat lagi, kau tidak perlu datang lagi. Jangan khawatir. Aku yang memecatmu. Apakah Anda sudah menemukan Nyonya? Tidak berguna. Kediaman jenderal yang begitu besar. Dan Anda bahkan tidak bisa menemukan satu wanita pun. Kakak ipar memiliki kuda dewa. Kuda dewa begitu cepat, siapa yang bisa menyusulnya? Dalam beberapa hari lagi akan menjadi hari pernikahan. Undangan sudah semua dikirimkan. Seluruh kediaman sudah dihias. Jika kita masih tidak bisa menemukannya, kediaman jenderal kita akan ditertawakan habis-habisan. Jenderal, Nyonya sudah kembali. Sepertinya gua itu memungkinkan perjalanan pulang pergi. Aku akan jadi kaya. Anda masih tahu cara kembali. Aku bilang aku akan pulang. Aku akan meminta izin orang tuaku lalu kembali. Tapi kau tidak mau percaya padaku. Siapa bilang? Kita tidak berasal dari dunia yang sama. Kau tidak menyambutku. Kalau begitu aku akan pergi. Kakak ipar, kakakku mencarimu seperti orang gila. Dia takut mengguncang kerajaan demi menemukanmu. Tolong jangan pergi lagi ya. Tepat sekali, Shouqin. Lihat, aku sudah menyiapkan semuanya luar dalam. Aku hanya menunggumu. Ayo, ayo, cepat-cepat. Nyonya, kubawa kue dari kampung untukmu. Ada isinya. Cobalah. Rose, si botol parfum ini untukmu. Parfum. Apa itu? Buka tutupnya dan semprotkan 2 kali seperti ini. Kau coba. Bagaimana, apakah baunya enak? Aromanya segar dan lembut, dan ada sedikit rasa manis di dalamnya. Kakak ipar, aku suka parfum ini. Baunya benar-benar enak. Shouqin, bisakah kau memberiku sebotol ini juga? Tentu saja. Aku kebetulan punya botol lain di sini yang cocok untukmu. Jika kau menyemprotkan ini sekali, itu bisa bertahan sehari semalam. Kau bahkan tidak bisa mencucinya. Kakak ipar, apakah kakakku punya hadiah? Ya. Apa ini? Ini lebih berguna daripada pemantik api. Jika jenderal memiliki benda ilahi ini, maka dalam perjalanan dan pertempuran di masa depan, menyalakan api di alam lian akan jauh lebih mudah. Ini disebut korek api. Tekan sekali dan api akan keluar. Itu hanya sebatang korek api. Membuat keributan. Baiklah, karena Jiangsu menyukainya. Berikan saja pada Jiangsu. Hamba tidak akan berani. Beri pemantik ini ke jenderal saja. Aku takut mereka akan merebutnya. Aku sudah menyimpan semua barang bagus untukmu. Aku tidak menyangka begitu aku tiba. Anda akan bersikap tidak hormat kepada saya. Ini disebut senter. Saat digunakan terangnya seperti siang hari, isi daya sehari tahan setengah tahun. Mulai sekarang, Anda tidak perlu lagi takut berjalan di malam hari. Ini disebut kompas. Dimanapun Anda berada. Ini dapat menunjukkan kepada Anda dengan akurat. Timur, barat, selatan, dan utara. Mulai sekarang Anda juga tidak perlu takut tersesat. Ini disebut termos. Mulai sekarang saat Anda dalam kampanye militer, Anda akan dapat kapan saja di mana saja. Minum air panas mengepul. Saya peduli pada Anda, bukan? Anda tidak menginginkan salah satu pun dari ini. Kalau begitu saya akan mengambilnya dan membuangnya. Bagaimana saya bisa tega berpisah dengan hadiah dari Anda? Jenderal, tetua mau dalam perjalanan ke kerajaan. Kena penyakit parah dan akhirnya meninggal. Kapan ini terjadi? Baru saja. Tetapi murid kesayangannya Mo Qianchen telah tiba. Masih dalam perjalanan. Rumor mengatakan bahwa keterampilan medismu Qianchen bahkan lebih unggul dari tetuamu. Bersamanya kita seharusnya menang. Kompetisi medis The akan film segera was dimulai. translated Haruskah kita and pergi ke sana narrated dulu? by M. Baiklah. Media. Kalau begitu mari kita ajak Nona Yang Qin juga. Katanya yang tak bisa mengobati. Itu hanya kebetulan seperti kucing buta dapat tikus. Tidak semua orang memiliki kesempatan sebaik itu untuk menjadi kucing buta yang menemukan tikus mati. Perdana Menteri Zhou. Sudah jam berapa ini? Mengapa Jenderal Zhou belum juga datang? Sepertinya Jenderal Zhou tak bisa undang satu dokter pun untuk datang. Datang ke sini. Bukankah itu juga akan menjadi aib? 2 hari yang lalu. Apa yang dikatakan Jenderal Zhou? Jika ia kalah dalam kompetisi medis, ia akan mempertaruhkan kepalanya sendiri. Perdana Menteri Zhou. Hamba Anda ada di sini. Cepat pergi dan ambil kepala Jenderal Zhou. Siapa bilang aku tidak berani datang? Jenderal Zhou, di mana dokter yang kau undang?
Jangan bilang. Tidak ada satupun yang berani datang. Murid kesayangan tetuamu sudah dalam perjalanan. Ia mungkin tidak akan datang. Apa yang Anda lakukan padanya? Apa yang bisa kulakukan? Aku hanya menahannya. Kompetisi medis. Sudah lewat 1/4 jam. Jika kediaman jenderalmu tidak ada yang keluar dan bertarung, maka kau akan patuh mengambil kepalamu sendiri. Secara pribadi, lepas. Biar putra mahkota kami tendang dia seperti bola. Nona Yang, tolong cepat bantu tuan kami. Saya benar-benar tidak mengerti obat-obatan. Terakhir kali murni karena ketidakberdayaan. Putra mahkota. Dia baru saja bilang dia tidak mengerti ilmu pengobatan. Kediaman jenderal Anda. Hanya ini, semua kekuatan yang kau miliki. Jika aku jadi kau, aku sudah bersujud sejak lama. Dan memohon ampun. Putra mahkota. Mungkin dia akan meninggalkanmu mayat yang utuh. Saya ingin tahu, siapa ini? Bukankah ini cucu patuh saya Dr. Chen? Melihat bibi agungmu, mengapa Anda tidak segera bersujud dan berlutut? Anak bodoh. Omong kosong apa yang kau pikirkan? Dulu di kediaman jenderal, Anda secara terbuka berlutut di hadapan saya. Memanggil saya nenek berulang kali. Semua orang melihatnya. Apa? Sekarang Anda ingin mengingkari. Baiklah. Waktu habis. Penggal kepala Xiao Chen. Mau Chan ini. Kenapa dia belum juga datang? Kakak ipar, tolong cepat selamatkan kakakku. Ini hanya kompetisi medis. Saya menolak untuk percaya. Saya tidak bisa mengalahkan kalian para orang kuno. Saya akan melakukannya. Bukankah kau bilang kau tidak mengerti ilmu pengobatan? Putra mahkota. Mari kita beri mereka kesempatan untuk membiarkan mereka mati. Dengan jelas. Bagus. Apakah Anda yakin? 90%. 90%. Sebanyak itu. 90% akan kalah. Ini Paman Niu. Hampir 70 tahun. Tuli di kedua telinga. Selama 60 tahun. Jika kau bisa membuatnya mendengar, maka kau menang. Baiklah, Paman Niu sudah tuli selama 60 tahun. Perdana Menteri Zhou. Jelas mereka mempersulit nona muda itu. Menurutku mereka sengaja merencanakan untuk mengambil nyawa Jenderal Xiao. Kau obati dia dulu. Jika kau bisa menyembuhkannya, maka kau menang. Kompetisi medis ini sudah lewat 15 menit. Perdana Menteri Zhou dan Putra Mahkota telah memberimu kesempatan. Kau seharusnya sangat berterima kasih untuk ini. Baiklah. Saya duluan. Namun, kita harus membuat taruhan besar. Bagaimana bisa? Kau juga ingin bertarung. Nyawamu kan? Jika saya menang, Anda memberi saya 1000 liang emas. Jika saya kalah, saya akan memberikan kuda ilahi saya kepada Anda. Apakah ini benar? Sungguh, kakak ipar, kuda dewa tak ternilai harganya. Tidak semudah itu memberikannya ke orang lain. Percayalah padaku. Ini kuncinya. Pergi ke kursi belakang kereta. Dan bantu saya mengambil kotak itu. Baiklah, ini hanya penyakit telinga. Apa yang begitu sulit tentang itu? Perdana Menteri Zhou. Pangeran ini tidak salah dengarkan dia. Dia bilang, dia bisa sembuhkan penyakit telinga selama 60 tahun. Itu hanyalah hayalan belaka. Hanya melakukan pengorbanan yang sia-sia. Kakak ipar, apakah ini? Yang mulia putra mahkota, kenapa tidak langsung suruh orang menyiapkan 1000 liang emas? Putra mahkota, menurutku wanita ini sudah gila. Dia benar-benar mengambil benda itu sebagai jarum perak. Perdana Menteri Zhou, pangeran ini sudah tidak sabar untuk duduk di atas kuda ilahi The dan film was terbang. translated Dia and bahkan tidak bisa narrated by melakukan M akupuntur, Media. namun berani mempertaruhkan kuda ilahi. Kau sendiri yang mencari masalah ini. Akui saja kekalahanmu. Ini sama sekali tidak mungkin disembuhkan. Paman Niu, jika Anda mendengar beritahu saya, Aku mendengarnya. Aku mendengarnya. Aku mendengarnya. Aku mendengarnya. Aku mendengarnya. Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Apakah dia benar-benar Paman Niu? Jika kau tidak percaya, kau bisa bertanya pada semua orang. Dia benar-benar Paman Niu. Memang benar, Paman Niu di desa Willow kami sudah tinggal selama bertahun-tahun. Setengah dari orang-orang di daerah ini semua mengenalnya. Tepat sekali, itu benar. Yang mulia, Anda kalah. Berikan saya 1000 liang emas. Tidak berguna. Sekumpulan orang tidak berguna. Perdana Menteri Zhou, 1000 liang emas ini akan berasal darimu, putra mahkota. Saat ini, aku baru kalah lebih dari 400.000 liang. Kediaman Perdana Menteri Zhou benar-benar tidak punya perak lagi. Itu masalahmu. Siapa suruh kau tidak efektif dalam tugasmu? Perdana Menteri Zhou, jika Anda tidak memberikan 1000 liang emas itu, Jenderal Xiao saya mungkin akan marah. Anda tahu. Seseorang, cepat kembali ke kediaman Perdana Menteri Zhou dan ambilkan dia 1000 liang emas. Yang mulia. Dan gaji militer untuk tentara macan terbang. Aku bilang, apakah pemenangnya ditentukan dalam 1 putaran? Yang selalu kukatakan adalah terbaik dari 3 putaran.
Kau putra mahkota, bagaimana kau bisa menarik kembali perkataanmu? Beraninya kau? Siapa kau? Berani membantah pangeran ini? Apakah kau percaya pangeran ini bisa menghukummu atas pelanggaranmu? Terbaik dari 3, kalau begitu. Beritahu saya tentang apa putaran berikutnya. Dokter di mana dokter? Cepat selamatkan ibuku. Ibuku digigit ular. Cepat selamatkan ibuku. Aku mohon selamatkan ibuku. Di mana dia digigit? Ini. Apa yang menggigitnya? Ini adalah ular kobra raja. Sangat berbisa. Sekali digigit olehnya, bahkan seorang dewa agung pun tidak akan bisa membantu. Tolong selamatkan ibuku. Aku bersedia menjadi pelayanmu. Kaki ibumu mulai menghitam. Bertahan sampai sekarang sudah merupakan batasnya. Kau harus bersiap untuk pemakaman, Nona Yang. Jika kau bisa menyembuhkan racun ularnya, putaran kedua dihitung sebagai kemenanganmu. Yang mulia, itu terlalu banyak permintaan. Sejak zaman kuno gigitan ular kobra raja tidak meninggalkan makhluk hidup. Bagaimana mungkin Nona yang bisa mengobati ini? Sepertinya, ketika keberuntungan seseorang sedang bagus, itu tidak terhentikan. Baiklah, kalau begitu. Saya menerima tantangan untuk putaran kedua. Jika saya menang, saya juga akan membutuhkan 1000 liang emas, ditambah gaji militer. Nona Yang, Jangan khawatir. Kapan Anda pernah melihat saya kalah? Bagus, 1000 liang emas ini putra mahkota akan membayar. Kediaman Perdana Menteri Zuo tidak punya uang lagi. Perdana Menteri Zuo, apa yang Anda takutkan? Apakah Anda benar-benar berpikir dia bisa menyembuhkan racun ular ini? Saya akan mengambil serumnya. Perdana Menteri Zuo, apa itu serum darah? Mungkin dia ingin mengeluarkan racun dari tubuh wanita itu. Keluar. Mimpi di siang bolong. Racun ular itu sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Bahkan jika seluruh darahnya tidak mungkin menyelamatkannya. Yang mulia, yakinlah, iblis betina ini pasti akan kalah. Saya sudah menantikan. Kepala Xiao Chem dipenggal. Pemandangan itu jarum macam apa ini? Bagaimana bisa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Di dalam jarum ini, apakah itu air? Ini sepertinya disebut resilience. Terakhir kali, ketika Jenderal Xiao dalam bahaya, dia juga menerima suntikan ini. Dan dia baik-baik saja. Jika dia bisa menyelamatkan wanita itu, saya akan bersujud dan mengakuinya sebagai guru saya. Hanya sebuah jarum bisa menyembuhkan racun ular. Melebih-lebihkan diri sendiri. Bukankah satu suntikan terlalu sedikit, dokter? Sudah cukup. Mengapa Anda tidak cepat-cepat memenggal kepala Jenderal Xiao dan kemudian mempersembahkan kuda ilahi dengan tangan terkatup? Hasil kompetisi belum keluar. Bagaimana Anda tahu saya kalah? Wanita itu bahkan belum bangun. Dia sudah bangun. Dia sudah bangun. Sebagian besar racun ular telah dinetralkan. Nyawanya tidak lagi dalam bahaya. Tidak mungkin. Apakah Anda salah? Ini benar-benar sembuh. Tidak bisa dipercaya. Nona Yang, mohon terima saya sebagai murid Anda. Jika Anda bersedia menerima saya sebagai murid Anda, saya akan menyetujui apapun yang Anda minta. Seorang tabib ilahi. Nona Yang, mohon terima saya juga. Saya bersedia menjadi murid Anda. Ya, seorang tabib ilahi. Tabib ilahi. Tabib ilahi. Seorang tabib ilahi. Seorang tabib The ilahi. film was Seorang tabib ilahi. translated and Ini adalah seorang narrated tabib by ilahi. M. Media. Tabib ilahi yang. Tabib ilahi yang panjang umur. Tabib ilahi yang panjang umur. Nona Yang, aku pasti akan membalas budimu di masa depan. Bangun-bangun cepat. Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, maka berterima kasihlah kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Dia memberikan adik saya 1000 liang emas. Perdana Menteri Zuo. Putra Mahkota, bunuh saja saya. Kediaman Perdana Menteri Zuo benar-benar melarat sekarang. Kompetisi medis ini diusulkan oleh Anda. Uang ini, Anda harus membayarnya sukar atau tidak. tunggu sebentar. Yang mulia, baru saja berjanji kepada hamba Anda bahwa selama kita menang, Anda akan melamar kepada Baginda Raja untuk mengeluarkan gaji militer 3 tahun kepada para prajurit. Saya memang mengatakan itu. Tapi yang saya katakan adalah hanya bahwa saya akan mengusulkannya kepada Kaisar. Mengenai apakah Kaisar setuju atau tidak, itu adalah urusan Kaisar. Anda menarik kembali perkataan Anda. Katakan apapun yang Anda mau, Tuan. Putra Mahkota tidak bisa membantu kita. Dana militer ini, kita masih harus mengumpulkannya sendiri. Saya punya cara sendiri. Saya akan membuatnya mengembalikannya. Bukankah itu 2000 liang emas? Mengapa memberikan tumpukan uang kertas terak ini? Perdana Menteri Zuo berkata, kediaman Perdana Menteri Zuo tidak punya cukup emas. Hanya surat-surat perak ini. Dia masih harus mengumpulkannya dari berbagai sumber, dan hanya nyaris berhasil mengumpulkannya. Kalau begitu biarkan dia memberikan emas sebanyak yang dia miliki. Tidak ada emas lagi. Emas seluruhnya digunakan tukar surat perak. Selama jumlahnya benar, uang kertas emas atau perak, apakah ada perbedaan? Tentu saja ada perbedaannya. Surat wesel yang dibawa pulang tidak bernilai sepeser pun. Emas bagaimanapun berharga. Menantuku tersayang, kau benar-benar telah membawa kehormatan besar bagi kediaman jenderal kita.
Ya kakak ipar, parfum yang kau berikan padaku. Banyak nona muda berebut mendapatkannya. Titah kekaisaran tiba. Titah kekaisaran sudah tiba. Xiao Qin pasti telah mengalahkan Xia Gu. Kaisar telah memberikan hadiah. Cepat. Atas mandat surga kaisar menitahkan, Nona Yang Qin berjasa menangkap bandit. Dia terpelajar dan sopan, memberikan pernikahan dengan Jenderal Xiao Chen. Apakah ini semua yang dianugerahkan kaisar? Titah kekaisaran belum dibaca sepenuhnya. Kasih gelar Nyonya Kekaisaran peringkat 2 ke Yang Qin. Kakak ipar dapat gelar Nyonya Kekaisaran kedua. Ya, itu pangkat kedua. Itu pangkat kedua. Anda tidak terlihat bahagia. Selain pernikahan yang dianugerahkan dan gelar Nyonya Kekaisaran, tidak ada yang lain. Hadiah apa lagi yang Anda inginkan? Kaisar segera menganugerahkan gelar kepada Anda. Ini sesuatu yang banyak orang minta, tapi tak dapat. Xiao Qin, kenapa tidak segera beri hadiah uang ke Kasim? Hanya 1 liang. Ini terlalu pelit. Bahkan tidak cukup untuk uang teh. Mulai sekarang untuk titah keluarga Xiao Anda. Aku tak akan datang lagi untuk mengumumkan. Kasim mohon tenangkan amarahmu. Baru-baru ini kediaman jenderal kekurangan dana. Ketika kita lebih makmur di masa depan, kami akan membalas budi dengan baik Kasim. Jika Anda tidak ingin menikah dengan saya tidak akan memaksa Anda. Besok saya akan mengajukan petisi kepada Kaisar. Minta batalkan pernikahan yang diberi. Jika kita menikah, apakah kita akan menerima banyak uang hadiah? Itu bagus. Kalau begitu mari kita menikah dengan cepat. Semakin cepat semakin baik. Anda, ini sukarela. Anda tidak bersedia. Saya ingin. Apa yang Anda lakukan di sini? Istri Anda mau kemana? Melarikan diri dengan dana, menjadi pengantin penipu. Saya hanya berpikir barang-barang ini cukup berharga. Saya takut dicuri jika ditinggalkan di kediaman. Jadi saya ingin memindahkan mereka ke tempat yang aman. Kalau begitu istri Anda mau kemana? Suami Anda akan menemani Anda. Tidak perlu melakukan itu. Ya, ada kebutuhan besar. Atau tinggalkan mereka di kediaman jenderal. Kediaman itu aman. Apa yang kamu lakukan? Malam ini adalah malam pernikahan kita. Menurut Anda apa yang ingin saya lakukan? Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Anda sudah sebesar ini sekarang. Namun Anda tidak tahu cara melindungi diri sendiri. Katanya langsung apa yang kamu mau. Di kediaman jenderal semua milik Anda. Kamu bilang apapun yang aku inginkan. Semua yang ada di kediaman jenderal. Bisa aku ambil. Baiklah. Ingat jangan sentuh air beberapa hari. Saya tahu Anda tidak ingin menikah dengan saya. Saya bisa menunggu. Malam ini Anda diranjang saya di lantai. Xiao Chen, aku belum lama mengenalmu. Mengapa kamu ingin menikahiku? Dalam pertempuran Heng Yang, dari keturunan laki-laki keluarga Xiao, hanya saya yang tersisa sebagai garis keturunan. Kamu menikahiku demi ibumu. Istirahatlah lebih awal. Xiao Qin, apakah kau tidur nyenyak tadi malam? Adapun Xiao Chen, dia bergabung dengan tentara sejak muda. Dia tidak begitu mengerti ini. Jenis kasih sayang romantis. Di masa depan, kau harus lebih membimbingnya. Ibu, Ibu, Jenderal, Kaisar mendengar bahwa keterampilan medis Nona yang luar biasa. Dan secara khusus mengundang Nona yang ke istana untuk mengobati kondisi matanya. bisakah aku tidak pergi? Anda bisa. Menentang dekret kekaisaran adalah kejahatan yang dapat dihukum pancung. Istana Kekaisaran. Hidup Kaisar, hidup Kaisar. Hidup Kaisar, hidup Kaisar. Bangun. Kaisar Suagun. Saya mendengar putra mahkota berkata, keterampilan The film medis was tabib ilahi yang translated sangat luar and biasa. narrated by M. Bahkan Media. melampaui Bian Kue. Mata saya semakin memburuk. Bisakah mereka disembuhkan? Yang mulia dengan segala hormat. Nona Yang Qin sedikit paham pengobatan. Dan tidak mahir. Ayah Kaisar yakinlah. Tabib ilahi yang sembuhkan penyakit telinga yang sudah 60 tahun. Dan bisa ular kobra raja. Dia pasti bisa menyembuhkan matamu. Jika dia benar-benar tidak bisa menyembuhkannya, itu pasti karena dia tidak mau mengobatinya dengan benar. Jika kau bisa menyembuhkan mataku, aku pasti akan memberimu hadiah. Jika kau tidak bisa menyembuhkannya, itu akan menjadi kejahatan menipu Kaisar. Yang mulia, apakah matamu, seiring bertambahnya usia, semakin kabur? Terutama saat melihat benda dari dekat. Apakah kamu tidak bisa melihat sama sekali? Tepat sekali. Kalau begitu silakan coba kacamata baca ini. Bukankah itu hanya 2 potong kaca? Dan kau pikir kau bisa menyembuhkan mata ayah Kaisar? Khayalan belaka. Seni abadi macam apa ini? Ini sangat ajaib. Aku bisa melihat. Bukankah itu hanya 2 potong kaca? Bagaimana mungkin itu bisa menyembuhkannya? Yang mulia, apakah saya akan diberi hadiah nanti?
Hadiah yang besar. Berikan tabib ilahi yang gelar nyonya peringkat pertama. Hanya itu saja. Jangan kurang ajar. Ibu Suri telah tiba. Salam untuk Ibu Suri. Salam untuk Ibu Suri. Semoga Ibu Suri hidup 1000-1000-10.000 tahun. Semoga Ibu Suri hidup 1000-1000-10.000 tahun. Bangunlah. Ibu Suri, mengapa Anda di sini? Saya mendengar putra mahkota berkata, Ibu Suri. tabib yang bisa menanamkan jiwa kembali. Saya tidak bisa melihat. Saya juga ingin tabib ilahi yang memeriksa saya. Nenek Kekaisaran tenanglah. Tabib ilahi yang bisa menyembuhkan ayah Kekaisaran dan pasti juga bisa menyembuhkan Anda. Nenek Kekaisaran telah buta selama puluhan tahun. Aku tidak percaya padanya. Dia selalu beruntung. Apakah ada cara? Atau haruskah beri kacamata baca ke Ibu Suri coba? Agak rumit. Ibu Suri, apakah matamu tidak bisa melihat dari dekat? Atau tidak bisa melihat jauh? Saya sama sekali tidak bisa melihat apapun. Kalau begitu mungkin itu katarak. Apa itu katarak? Itu penyakit mata. Perlu operasi. Bisakah ini masih disembuhkan? Ya. Hanya sedikit merepotkan. Saya tidak takut kesulitan. Tabib istana di istana siap melayani Anda. Dan bahan-bahan obat tersedia untuk Anda gunakan selama Anda bisa menyembuhkan penyakit mata saya. Mengapa Anda masih ragu? Nenek Kekaisaran, tabib ilahi yang jelas bisa menyembuhkan Anda. Namun sengaja menolak. Jelas dia tidak menghormati Anda. Hamba mohon Nenek Kekaisaran dan Ayah Kekaisaran untuk menghukumnya dengan berat. Tabib ilahi yang kenapa belum obati? Pengobatan mungkin dilakukan, tapi kamu harus ikut denganku ke era The film modern. was translated Tapi aku punya and syarat lain. narrated by Ayah M. Kekaisaran, Leah. apakah Anda melihat dia mengancam Anda? Entah itu ancaman atau permohonan. Permintaanku adalah bebaskan perbekalan militer yang ditahan 3 tahun. Lancang, beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Mengapa aku tidak berani? Ratusan ribu tentara menjaga wilayah negara. Setiap hari, mereka tak cukup makan dan berpakaian. Berapa banyak tentara yang bahkan meninggal tanpa menerima satu sen pun dari pensiun mereka. Betapa beraninya Ayah Kekaisaran Xiao Cheng memberontak. Hamba memohon kepada Ayah Kekaisaran, penggal Xiao Chen pamerkan kepalanya. Diam. Ternyata ada alasan gaji militer tertahan 3 tahun. Tabib ilahi yang ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Qiu Agung menunjukkan kelemahan. 3 negara bagian bergantian menindas Qiu Agung saya. Bukan berarti Qiu Agung tidak mengeluarkan gaji militer. Itu benar-benar karena tidak ada uang. Namun, jika Anda bisa menyembuhkan penyakit mata saya akan mengeluarkan dekret kekaisaran untuk menalokasikan gaji militer 1 tahun. Jika kaisar tidak membayar, itu akan berasal dari dana pribadi saya. Baiklah, kalau begitu. Namun untuk mengobati penyakit matamu, tinggalkan istana dan ikut denganku. Kamu tidak boleh membawa siapapun. Nenek Kekaisaran mereka ingin menyakiti Anda. Istana ini penuh dengan intrik. Aku tidak dalam suasana hati untuk mengobati. Diam, kalian semua memaceh sepanjang hari. Apalagi tabib ilahi yang bahkan saya merasa terganggu. Saya sudah memutuskan untuk meninggalkan istana bersama Anda. Ibu Suri Agung sama sekali tidak. Hamba dengan rendah hati memohon Ayah Kekaisaran untuk mengirim pasukan mengepung kediaman jenderal. Jika sesuatu terjadi pada Ibu Suri Agung, maka yang kini harus ditangkap oleh Xiao Chen. Tabib ilahi yang, kapan kita akan mulai? Segera-segera. Ada penyergapan. Xiao Chen bawa mereka. Yangkin, Ibu Suri masih di dalam kereta. Jangan bertindak sembrono. Tabib ilahi yang, kemana Anda membawa saya? Untuk melakukan operasi. Gadis baik. Saat kamu Bahkan museum pun tidak punya begitu banyak The harta film karun. was translated Sungguh tidak bisa and dipercaya. narrated by M. Setiap satu Leah. bagian adalah mahakarya. Setiap satu bagian adalah artefak kerajaan. Ini adalah semua harta karun tak ternilai. Tampaknya itu adalah sebuah benda dekoratif dari kamar tidur istanaku. Ibu Suri mohon maafkan aku. Xiao Ken tidak tahu apa-apa. Jenderal rendahan ini pasti akan memberinya pelajaran yang baik ketika aku kembali. Ini hanyalah barang-barang kecil dari kamar tidur istanaku. Jangan membuat keributan. Lagi pula, aku juga ingin menggantinya. Xiao Qin sebenarnya membantuku. Omong kosong apa yang Anda ucapkan? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah seorang ibu suri kuno yang melakukan perjalanan waktu? Aku adalah seorang ibu suri yang melakukan perjalanan dari zaman kuno. Mengapa? Aku perlu membual. Tidak, Bibi. Saya sarankan Anda segera pergi ke psikiater dan periksa kepala Anda. Kurang ajar. Aku tidak sakit jiwa. Baiklah, saya sakit. Berbicara terlalu banyak dengan orang sakit jiwa. Nona Yang, barang ini, bisakah Anda menjualnya kepada saya? Saya akan membelinya. tentu 35 miliar. Keponakan, bisakah Anda meminjamkan saya 34 miliar 900 juta?
Saya akan membayarnya kembali nanti. Paman Jong, jangan kau pikirkan itu. Jika aku punya 34 miliar 900 juta, aku akan membelinya sendiri. Apakah aku perlu kau membelinya? Simpan barang-barang ini untukku. Aku akan pergi mengumpulkan uang. Setelah aku punya, aku akan membeli. Kamu akan membutuhkan 50 miliar untuk membelinya. Apa katamu? Apa kau menipuku? Salah. Yang aku peras adalah sang Fei si bajingan itu. Kecuali kamu mencampakkannya, mungkin aku akan mempertimbangkan jual kepada Anda dengan harga 35 miliar. Jalan, beraninya Anda menabur perselisihan. Bisakah kau mengutuk Xiao Qin? Sayang, Anda tidak akan meninggalkan saya kan? Pergi sana. Jika bukan karena kau menyinggung mereka, aku tidak akan kehilangan begitu banyak uang. Jangan biarkan aku melihatmu lagi mulai sekarang. Sayang, Usir dia. gadis kecil, jumlah ini cukup besar. Beri saya beberapa hari untuk mempersiapkan bagaimana kalau begitu. Jika kamu membelinya harganya 20 miliar, bahkan sebagai teman. Xiao Qin dan aku sudah menikah. Anda benar-benar memiliki keberuntungan yang baik, telah menikahi wanita yang begitu cantik dan cerdas. Aku sedikit iri, cemburu, dan benci. 20 miliar. Apakah kamu akan membelinya atau tidak? Beli 2 hari. Dalam 2 hari, saya akan mentransfer uangnya kepada Anda. Setuju. Aku sebenarnya tidak tahu. Kau begitu murah hati. Memberikan 15 miliar begitu saja. Selain seseorang dengan statusnya, siapa lagi yang bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Bukankah dia sudah membayar? Kau, ayahku tidak akan membiarkanmu lolos. Bahkan jika leluhurmu datang itu, tidak akan masalah. Ayah, mereka menggangguku. Perdana Menteri Zhou, Perdana Menteri Zhu, nama saya Kiao Hai, dan saya adalah ketua grup Kiao. Putri saya ini telah saya manjakan. Jika dia telah menyinggung salah satu dari Anda, mohon maafkan dia. Ayah, mengapa ayah masih memihak mereka? Anda kembali dulu. Ayah, Dengarkan saya. apakah penglihatanku kabur lagi? Kamu benar-benar bukan Perdana Menteri Zhu. Perdana Menteri Zhou, apakah dia mungkin seorang kanselir kuno? Tuan Kiao salah dengar. Suo nama belakang, siang nama depan. Tuan Kiao. Sangat mirip dengan teman kita di sini. Bagaimana kalau begini? Bisakah Anda memperkenalkan kami? Bagaimana kalau kita berteman? Lain hari. Kita sudah lama keluar hari ini. Sudah waktunya untuk kembali. Tunggu sebentar. Begini, kalau saya sangat terobsesi dengan mengoleksi barang antik. Saya ingin tahu apakah saya mendapat kehormatan. Saya bersedia membayar harga tinggi untuk itu. Dan membayar penuh sekaligus. berapa harga tinggi yang dimaksud Tuan Kiao? Mari kita lakukan dengan cara ini. Saya akan membayar 35 miliar dalam satu pembayaran sekaligus. Tapi dalam hal menjadi seseorang, seseorang harus memiliki integritas. Aku berjanji akan menjualnya kepada Shou Hou. Jika nanti aku punya harta karun lain, aku akan menjualnya kepadamu nanti. Kalau begitu, saya ingin tahu apakah saya Kiao punya kehormatan sebesar ini. Saya ingin tahu apakah itu nyaman. Saya ingin mengundang Anda semua untuk makan sederhana. Bagaimana kalau kita pergi ke kedai teh untuk minum teh? Baik, silakan. Tuan Kiao, saya tidak yakin mengapa Anda mencari kami. Masalah apa itu? Nona yang cukup terus terang dan juga tidak sederhana. Sekali jalan, Anda membeli begitu banyak barang antik tua. Itu hanya beberapa. Kebetulan yang tak terduga. Mungkin saya tidak akan seberuntung ini di masa depan. Anda merendah, dan kedua orang ini adalah... Ini pacar saya Xiao Qin. Ini nenek saya. Saya melihat nenek Anda dan pacar Anda tidak terlihat seperti orang desa. Sebaliknya mereka terlihat seperti bangsawan. Nona Yang, apakah kamu mengerti? Yaitu, kuno, bangsawan. Tuan Kiao, apa sebenarnya yang ingin Anda katakan? Jangan gugup, jangan gugup. Maksudku adalah, yaitu, aku sangat terpesona oleh mengumpulkan artefak dari Chu Agun. Jika di masa depan, kalian semua memiliki artefak Chu Agun untuk dijual, jangan ragu untuk datang kepadaku mengenai harganya. Aku jamin kepuasanmu. Dalam sejarah, ada begitu banyak Chu Agung. Sejarah saya tidak terlalu bagus. Jadi saya tidak tahu Chu Agung mana yang Anda maksud. Jika ada kesempatan di masa depan, kami akan menghubungi Anda lagi. Sudah larut. Kami akan pamit sekarang. Tuan Kiao ini tidak sederhana. Dia mungkin sudah curiga terhadap identitas kita. Selain itu, Ibu Suri sudah begitu lama meninggalkan istana dan The tidak akan film was mudah menjelaskan translated kepada Kaisar. and narrated Kalau by begitu kita harus Emilia. segera kembali ke istana. Baiklah, aku Ibu Suri akan mendengarkanmu. Tapi Xiao Qin, kampung halamanmu. Kamu harus sering membawaku ke sini baik. Barang-barang aneh dan langka di sini. Sangat menyenangkan. Baiklah, Mungkinkah benar-benar ada Chu Agung di dunia yang bisa melintasi masa lalu dan masa kini? Apakah legenda itu benar? Bos, Xiao Chen dan wanita tua itu tidak ditemukan dimanapun. Ketika mereka tiba, mereka mengenakan zirah dan pakaian istana. Perilaku dan sikap mereka tidak berbeda dari orang kuno. Apakah maksudmu mereka benar-benar orang kuno? 1000 tahun yang lalu,
Bagaimana bisa barang modern muncul? Apakah kamu masih ingat makam kuno yang kita gali terakhir kali? Senter dan gelas termos benar-benar muncul. Bersama dengan kompas bertenaga baterai. Apakah ini masuk akal? Di makam itu juga muncul totem segal serupa. Dan pada mayat berzirah perunggu itu tertulis 3 karakter negara Chu Agung sepanjang sejarah. Aku belum pernah mendengar tentang Chu Agung yang ada setelah dinasti Song. Barang-barang modern itu, mungkinkah diletakkan di sana oleh generasi selanjutnya? Kamu benar-benar dungu. Makam itu belum pernah dirampok. Jika itu benar-benar diletakkan di sana oleh orang kuno, berarti dia kembali ke masa kuno dan meletakkannya di makam. Pernah ada legenda tentang makam itu, bahwa ada tempat untuk bepergian ke masa lalu dan depan. Aku mulai semakin percaya sekarang bahwa masalah ini benar. Jika aku bisa menemukan tempat ini, maka aku bisa menguasai zaman kuno dan menjadi penguasa dunia. Aku akan mendapatkan semua yang kuinginkan, baik itu angin atau hujan. Baiklah, awasi baik-baik ketiga orang itu. Ikat mereka dan bawa mereka ke sini jika perlu. Aku ingin melakukan eksperimen sendiri. Tapi ilmu bela diri Xiao Chen sangat tangguh. Aku takut. Sudah kubilang kamu bodoh. Tidak bisakah kamu menargetkan wanita di sebelahnya dan nenek tua itu? Ya. Pria tampan. Bisakah aku berfoto denganmu? Xiao Qin, apa artinya mengambil foto? Ayo. Jenderal Xiao, ini sedang berfoto. Maaf tentang itu. Dia punya pacar. Kau hanya cemburu. Jenderal The Xiao, film was Xiao Qin ini translated disebut and cemburu. narrated by M. Dialek Media. lokalmu tidak terlalu bagus, bukan? Xiao Qin, kampung halamanmu luar biasa. Ibu Suri ini tidak ingin kembali. Saya tidak akan berani. Saya takut putra Anda akan memenggal kepala saya. Dia tidak akan berani. Akan kupukuli pantatnya sampai mekar. Seseorang mengikuti kita. Mungkinkah orang yang bernama Kiao itu? Setelah kita membeli persediaan kita, mari kita segera kembali. Penundaan menimbulkan masalah. Orang-orang ini jelas terlihat seperti orang lemah. Bagaimana kalau aku saja yang menghajar mereka? Xiao Chen, siapa yang mengajarimu kata itu? Ibu Suri memberitahuku. Bagaimana? Bukankah ini keren? Dasar kau. Aku bahkan tidak menginginkanmu lagi. Ayo kita masuk mobil. Xiao Chen, apakah kamu sudah punya SIM? Bagaimana kamu mengemudi begitu mulus? Aku sudah melihatmu mengemudi beberapa kali. Akhirnya berhasil melepaskan diri dari mereka. Ada begitu banyak hal menyenangkan di sini. Jika aku tidak membawa pulang beberapa, Ibu Suri ini tidak akan rela. Semua barang sudah diberikan kepada Shou Hou. Saya belum menerima uang saya. Itu genap 20 miliar. Saya juga tidak rela. Teknologi di sini terlalu canggih. Jika mereka menemukan Chow Agung, itu akan sangat merugikan Chow Agung. Kita akan menggoyangkan mereka, bukan begitu? Lalu setelah kita mendapatkan uangnya, kita akan mengisi kembali beberapa barang dan pergi. Baiklah, Ibu Suri ini belum membeli masker wajahnya. Aku ingin membeli masker wajah. mal ini sudah tutup. Semua orang memperlakukan kita seperti pencuri. Perhatian semua departemen. 1 orang tua dan 2 pemuda telah terlihat. Gerakan mereka mencurigakan. Dan mereka dicurigai berencana merampok mal. Aku masih harus membeli kue. Saya harus pergi mengambil 20 miliar saya. Perhatian semua departemen. Telah dikonfirmasi bahwa mereka tidak hanya merampok mal, tetapi juga merampok ban. Dimengerti, semua pintu mal harus ditutup. Sangat penting agar ketiga individu itu semuanya ditangkap. Tangkap mereka semua. Tidak satu pun boleh dilepaskan. Minggir dari jalanku. Kau duluan. Aku akan menjaga bagian belakang. Tidak mungkin. Barang-barang Ibu Suri belum diambil semua. Aku harus kembali dan mengambilnya. Lapor-lapor. Ada perampokan di mal. Panggil polisi cepat. Ini gawat. Kalian bahkan tidak punya kartu identitas. Jika mereka datang, benar pun tetap sulit menjelaskan. Bahkan tidak ada kartu identitas. Saudara-saudara, ambil senjata kalian. Hanya tongkat, kau pikir hanya tongkat bisa melukaiku. Hati-hati itu, dialiri listrik. Apa kau pikir latihan seni bela diriku bertahun-tahun sia-sia? Jenderal Xiao, apa yang terjadi di sini? Ini salah paham, sungguh salah paham. Kami benar-benar hanya datang untuk membeli barang. Kesalahpahaman. Membeli barang sambil begitu mencurigakan. Pasti buronan dari suatu tempat ya. Bagian mana dari rencana yang salah?
Saya benar-benar hanya ingin membeli sesuatu. Mari kita cepat kembali ke Chu Agung. Tidak, Ibu Suri ini belum cukup waktu di sini. Aku tidak akan pergi kemanapun. Bantuan sudah tiba. Hentikan mereka. Xiao Chen mengemudilah dengan cepat. Kejar mereka. Dosa apa yang telah aku perbuat? Merampok mal. Sekarang, saya sudah terjun ke Sungai Kuning, dan saya tidak bisa membersihkan nama saya. Saya beritahu kalian berdua. Lain kali kalian menghadapi hal seperti ini. Tidakkah kalian bisa lari saja dengan cepat? Harta karun ini, Ibu Suri akhirnya bawa kembali ke Chu Agung. Jenderal Xiao, kamu memiliki jasa terbesar. Ibu Suri, barang-barang ini tidak bisakah kita membelinya lain kali kita kembali? Ibu Suri ini sangat menyukai harta karun ini. Mengapa lari? Harta karun ini, Ibu Suri akhirnya bawa kembali ke Chu Agung. Mereka benar-benar orang kuno. Cepat. Pergi. Tangkap mereka. Bawa mereka semua kepadaku. Tidak satu pun boleh dilepaskan. Terutama wanita tua itu. Dan Xiao Chen. Cepat. Ya. Mereka, karena mereka bisa datang ke era modern. Mereka bisa kembali ke zaman kuno. Maka aku juga bisa kembali ke zaman kuno. Aku kemudian bisa menjadi kaisar. Aku akhirnya bisa menjadi kaisar. Ini benar-benar terlalu menasihkan dan terlalu indah. Habislah aku. Lain kali, saya kembali. Bukankah saya tetap akan diundang untuk minum teh? Minum teh itu enak. Boba teh ini sangat lezat. Bermain kecapi di depan kerbau. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Mobilnya sepertinya rusak. Bensinnya habis. Pom bensin terdekat. Berjarak 3 kilometer. Kita harus pergi ke sana untuk membeli bensin. Kalau begitu aku akan membelinya. Baiklah, kalau begitu cepat kembali. Sangat lezat. Ini. Makanlah beberapa kentang goreng. Kentang goreng ini sangat enak. Kau makan saja. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Siapa kalian? Lepaskan saya. Lepaskan saya. Jika ada masalah hadapi saya. Pria apa kalian berani tindas orang tua? Beraninya kamu menyentuh Ibu Suri ini. Ibu Suri ini akan meniru kaisar, memenggal kepalamu, dan memusnahkan 9 generasi kerabatmu. Lepaskan aku. Benar-benar kamu. Dasar bajingan. Siapa yang menyuruhmu memperlakukan mereka seperti ini? Cepat minta maaf. Maafkan aku. Jangan gugup, jangan gugup. Aku benar-benar minta maaf. Saudara-saudaraku ini terlalu kasar. Aku minta maaf, mohon maafkan kami. Mengapa kalian mengambil darahnya? Mari kita berterus terang. Yang ini adalah Ibu Suri dari Chu Agun. Dan yang itu adalah seorang jenderal dari Chu Agun. Benarkah begitu? Jangan gugup, jangan gugup. Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya terpesona oleh sejarah. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana keadaan historis Chu Agun. Bisakah kalian berdua menunjukkan arah yang benar kepadaku? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Apa itu zaman kuno, zaman modern? Tidak pernah dengar. Ibu Suri, ayo pergi. Pergi. Sekarang sudah abad ke-21. Presiden Kiao, Anda tidak masih percaya pada perjalanan waktu kan? Orang lain mungkin tidak percaya. Tapi aku percaya. Dia hanya menonton terlalu banyak drama. Dan selalu berpikir dia adalah seorang Ibu Suri. Dan Xiao Chen itu, dia kebetulan pernah berlatih taekwondo selama beberapa tahun. Bagaimana dengan ini, Nona Yang? Jika tidak merepotkan kalian berdua, bisakah kalian menunjukkan kartu identitas kalian kepadaku? Biarkan aku melihatnya. Kartu identitas mereka hilang saat perkelahian di mall. Hilang apa? Nona Yang, aku rasa kau benar-benar menganggapku bodoh. Presiden Kiao, katakan, dengannya dibandingkan dengan DNA makam kerajaan yang sebelumnya kami gali, cocok hingga 99%. Hampir identik. Menurut ini, mayat kuno yang mengenakan sirah itu
Mungkinkah itu milik Xiao Chen? Pasti miliknya. Cepat beritahu aku. Bagaimana aku bisa kembali ke zaman kuno? Cepat beritahu aku. Ibu Suri ini tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jika kau tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuh mereka semua. Jangan sentuh dia, lepaskan dia. Ziokin, Maafkan aku. Aku terlalu gelisah barusan. Aku sedikit kehilangan ketenangan. Maafkan aku. Baiklah, kalau begitu. Aku akan tanya satu pertanyaan terakhir. Terowongan ruang waktu. Di mana itu? Saya tidak tahu. Baiklah. Aku bisa melihatnya sekarang. Belum lihat peti mati belum menangis. Biarkan aku mengatakannya begini. Jika kau tidak memberitahuku, aku akan mengambil jari-jarimu dan memotongnya satu persatu. Benar. Aku juga akan membunuhnya. Atau mungkin, mencekiknya sampai mati. Kau berani. Apakah aku berani? jangan sentuh aku. Aku akan memusnahkan seluruh planmu. Jangan sentuh dia. Lepaskan saya. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kesabaranku ada batasnya. Baiklah, kalau begitu, aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak memberitahuku, kalian semua akan mati. Jangan sentuh dia. Aku akan memusnahkan seluruh planmu. 2, Jangan sentuh dia. 3. Saya hampir mati. Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak ada yang bisa melukaimu. Xiao Jin, tangkap dia. Kau dan Ibu Suri bersembunyi di kereta dulu. Hati-hati, mereka punya senjata. Xiao Jin, kamu terluka. Jangan melihat. Apa kamu bodoh? Tahu mereka bersenjata tetap menyerbu. Jangan bertindak gegabah. Aku ingin melihat. Apakah Kinggongmu lebih cepat? Atau apakah pistolku lebih cepat? Biarkan mereka pergi. Aku akan pergi bersamamu. Tidak. Aku perlu tahu. Jalan kembali ke zaman kuno. Bagaimana cara ke sana? Jika kalian berdua tidak memberitahuku, aku akan menggunakan pisau untuk menghukum mati kalian dengan 1000 sayatan. Hukuman mati 1000 sayatan. Apakah aku mengizinkan itu? Zhou Hou, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja. Aku di sini untuk mentransfer 20 miliar ini kepadamu. Presiden Shou, aku dengar kau hanya bertemu mereka sekali. Apakah kau benar-benar akan menentang keluarga Kiyaoku? Hanya karena satu pertemuan. Grup Shou kami selalu menjalankan bisnis yang sah. Bukan seperti Kiaomu yang selalu berbuat kei. Selalu terlibat dalam aktivitas perampokan makam. Hati-hati, suatu hari kau mungkin menggali makam leluhurmu sendiri. Dan leluhurmu mungkin melompat keluar. Aku akan menghabisi kalian semua. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Shaw. Segera pergi. Kau ini apa? Ketika Tuan berbicara bukan giliranmu untuk menyela. Apa yang kau inginkan? Sangat sederhana. Aku hanya menginginkan ketiga orang itu. Tidak mungkin. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Presiden Shaw, aku akan bertanya kepadamu untuk terakhir kalinya. Apakah Anda benar-benar ingin, demi ketiga orang ini, berbalik melawan keluarga Kiao saya? Pertama kali saya bertemu Xiao Qian, dia memberi saya diskon 15 miliar. Budi baik ini, pasti akan saya balas. Dia adalah istriku. Singkirkan tipu muslihat kotor kalian. Presiden Shaw, saya kira ini untuk sesuatu yang serius. Bukankah itu hanya uang? 15 miliar. Baiklah, saya akan memberi Anda 20 miliar. Hadiahnya kecil, tapi sentimennya dalam. Kalau begitu, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda muka. Serang. Jangan biarkan siapapun hidup. Kalian benar-benar kurang kesetiaan bukan? Saya menempuh ribuan li untuk menyelamatkan Anda. Kejar mereka. Hentikan dia. Apakah kita hanya akan meninggalkan Zhou Hou begitu saja? Bukankah itu buruk? Dia ada di bayang-bayang. Dan ada penyergapan. Tidak perlu mengkhawatirkannya. Bagaimana kamu tahu? Kau sangat peduli padanya. Mungkinkah kau telah jatuh cinta padanya? Kencangkan sabuk pengamanmu. Kiao Hai ini kejam dan ambisius. Jika dia tahu jalur transmigrasi
Siapa yang tahu apa yang mungkin dia lakukan? Singkirkan mereka dan kembali ke Chu Agung. Baiklah. Ayo, waktunya telah tiba. Laksanakan. Kau pakai kuasa untuk balas dendam dan jebak pejabat. Semoga kau mati dengan mengerikan. Selamatkan aku. Saya hanya khawatir tidak bisa menemukan Anda. Ayo tangkap dia untukku. Siapa yang berani? Saya di sini berdasarkan titah kekaisaran Kaisar. Apakah Anda berniat menentang titah kekaisaran? Apa yang terjadi? Perdana Menteri Zhou bilang kau bersekongkol mencelakai Ibu Suri. Dan kemudian melarikan diri. Jadi dia ingin semua orang di kediaman jenderal kita dikuburkan bersamanya. Bagaimana jika Ibu Suri belum meninggal? Kecuali Ibu Suri muncul di sini. Aku Ibu Suri ada di sini. Ibu Suri. Hamba Anda yang rendah hati. Salam untuk Ibu Suri. Panjang umur Ibu Suri, panjang-panjang umur. Yang kin beritahu aku langkah sebagai Ibu Suri. Untuk membuat Chu Agung sejahtera dan kuat seperti era modern. Aku baru saja kembali. Dan aku Ibu Suri sudah merindukan hari-hari di era modern. Tidak ada telepon atau internet di sini. Bagaimana Ibu Suri ini bisa hidup? Lancang. Di hadapan Perdana Menteri ini, Anda berani menyamar sebagai Ibu Suri. Pengawal. Tangkap mereka untuk Perdana Menteri ini. Kamu Perdana Menteri Zhou yang kurang ajar. Sudah lama tidak bertemu. Nellymu sudah membesar. The film was Apakah kamu percaya Ibu Suri ini translated atau and tidak? narrated by Aku M. akan minta Media. Kaisar mengurus klanmu. Dasar nenek tua. Berbicara omong kosong. Berpakaian aneh. Mengandalkan kemiripan Anda dengan Ibu Suri. Memiliki sedikit kemiripan. Anda benar-benar berani menyamar sebagai dia. Menurut pendapat Perdana Menteri ini, yang patut dimusnahkan 9 generasi adalah Anda. Beraninya kau. Dia memang Ibu Suri yang asli. Beraninya kau begitu lancang. Kamu sebenarnya tidak percaya Ibu Suri ini. Ibu Suri ini akan merujukkan segala kerajaan. Mari kita lihat, apakah kamu masih berani lancang? Cangkir berlapis kaca ini, Menteri Ritus membeli satu saat itu. Dan memamerkannya selama setengah tahun. Benda apa ini? Ini berkilau seperti berlian. Ziokin, apakah kamu melihat token kerajaan Ibu Suri ini? Tangkap mereka untukku sekarang. Suruh mereka semua dipenggan untuk Perdana Menteri ini. Segel Phoenix Ibu Suri ini ada di sini. Permaisuri, ini benar-benar. Ibu Suri, hamba tua ini bodoh. Mereka tidak bersekongkol melawan Ibu Suri ini. Ibu Suri pergi dengan sukarela ke kampung halaman yang bebaskan mereka. Ibu Suri, aku bukan tidak mau melepaskan mereka. Tapi itu adalah titah Kaisar. Mengenai Kaisar Ibu Suri ini akan menjelaskannya sendiri. Kaisar sebelumnya telah mangkat. Putra mahkota telah naik tahta. Apakah sakit? Jangan lakukan lagi di masa depan. Hal berisiko seperti itu mengerti. Aku akan mendengarkanmu. Aku ingin tahu bagaimana kabar Shou Heo dan Kiao Hai. Apa yang terjadi di kampung halamanmu? Itu seperti mimpi. Kalau begitu cubit aku. Untuk melihat apakah aku bermimpi. Ini masih terasa seperti mimpi. Benar aku menikahi jenderal kuno yang hebat. Aku tidak bermimpikan. Kalau begitu mari kita lakukan lagi. Untuk membuat mimpi itu lebih baik lagi. Ibu, aku minta maaf. Aku membuatmu khawatir. Bocah. Kalau mau ke kampung Xiaoqin pergilah. Tapi seharusnya kau memberitahu kami. Kau menyebabkan begitu banyak dari kami menjadi sangat khawatir. Xiaoqin ada apa? Tidak apa, Pak, aku hanya sedikit lelah akhir-akhir ini. Rasanya semua kekuatanku hilang. Itu. Mantan kaisar sedang berjaya, mana mungkin dia. Siapa tahu. Dia tiba-tiba meninggal secara tragis di antara rakyat jelata. Sudahlah, jangan bicarakan itu. Bagaimanapun, sejak putra mahkota ini naik tahta, dia target kediaman jenderal kami di mana-mana. Jenderal, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kota Qianji telah jatuh. Mereka kini membagi pasukan jadi 3 jalur. Menyerang Chu Agung kita. 7 kota telah jatuh berturut-turut. Kota Qianji mudah dipertahankan dan sulit diserang. Dan Jenderal Gao ditempatkan di sana. Bagaimana mungkin itu jatuh? Jenderal Gao hilang. Semua orang mengatakan, Jenderal Gao mungkin telah membelot ke negara musuh. Kaisar sangat marah karena ini. Jenderal, mungkin Anda harus menenangkan diri untuk saat ini. Jenderal Gao sangat setia. Dia tidak akan pernah berkhianat. Pasti ada alasan tersembunyi di balik ini. Aku tidak bisa pergi. Kakak, Kaisar telah menargetkan keluarga Zhao kita baru-baru ini. Dia sama sekali tidak akan membiarkan ini berlalu. Berdasarkan titah kekaisaran, memanggil Jenderal Xiao dan istrinya untuk masuk istana bersama untuk memberikan nasihat. Memanggilmu ke istana. Mengapa memanggil Xiaoqin juga? Sepertinya mereka datang dengan niat buruk. Apa yang perlu ditakutkan? Kita akan menghadapi apapun yang datang. Ayo pergi. Yang mulia, panjang umur Kaisar, panjang umur, panjang umur. Bangun. Terima kasih Yang mulia.
Xiao Chen, lihatlah anjing baik yang telah kau pelihara, bersekongkol dengan musuh dan hianati tuannya. Apakah Anda tahu bahwa kota Qianji diduduki sama dengan gerbang Chu Agung dibuka? Anda diam-diam menculik Ibu Suri dan gagal mendisiplinkan bawahan Anda. Kejahatan Anda banyak. Saya akan memusnahkan. Ayah, Tuan Muda, kau tertidur. Kau bilang kedai teh kita bahkan tidak punya satu pelanggan pun. Bagaimana kau masih bisa tidur? Tidak ada pelanggan, jadi aku hanya tidak ada pelanggan. Lalu tidak bisakah kau memikirkan bagaimana bersaing dengan yang lain untuk mendapatkan kembali beberapa pelanggan? Secangkir teh susu mereka hanya dijual seharga 5 wen dan bahkan dilengkapi dengan puluhan batu kecil hanya untuk satu balok es. Kita harus membayar 8.000 wen. Bagaimana kita bisa bersaing? Anakku sedang kesulitan. Kalau begitu kau harus berpikir lagi tentang bagaimana mendapatkan es mereka. Aku sudah memeriksa. Mereka sepertinya punya mesin misterius yang disebut entah apa. Pembuat es itu bisa menghasilkan es secara terus-menerus. Aku mengirim orang untuk mencurinya. Tapi Xiao Chun mengirim penjaga bersenjata lengkap. Anakku sudah dewasa. Kau tahu bagaimana membantu meringankan beban ayahmu? Enya. Pergi ke suatu tempat dan curi itu untukku. Pergi gali itu. Masih berdiri di sana. Jangan berlama-lama pergi. Cepat. Kakak-kakak ipar. Daun teh gula batu dan krim hampir habis. Apa yang akan kita lakukan tentang ini? Cukup transfer stok. Kami sudah mengumpulkan tetapi semua teh di kota. Gula batu dan barang-barang lainnya sudah kita beli semua. Jiangxi sudah pergi ke kota sebelah untuk membeli. Ibu Suri masih mengocok krim. Hanya sebuah kedai teh susu kecil. Bisnisnya ternyata sangat bagus. Mari kita pergi menemui Ibu Suri. Xiao Fi, ambilkan saya putih telur. Ya, baik pelayan Chu. Ibu Suri, Xiao Qin, kamu di sini. Lihat, ini adalah kekaisaran yang telah saya bangun. Jenderal rendahan ini memberi hormat kepada Ibu Suri. Tidak ada Ibu Suri di sini, hanya pelayan Chu. Jenderal Xiao, jangan salah sangka saya dengan orang lain. Tetapi status Anda mulia. Bagaimana Anda bisa melakukan hal serendah itu? Pemikiranmu harus terbuka. Lebih terbuka mengerti. Di Chu Agung yang luas ini, apakah ada toko yang bisnisnya lebih makmur dari kita? aku akan memberimu acungan jempol. Namun masalah ini, kamu bisa menyerahkannya kepada para pelayan. Saya ingin membuka toko cabang. Bukalah di seluruh 3 kerajaan. Saya akan pergi ke salon kecantikan sebentar lagi. Xiao Qin, apakah kamu ikut denganku? Baiklah. Kalau begitu tolong pesankan 3 tempat untukku. Aku ingin membawa ibu dan Ruosi bersamaku. Ya baik. Biarkan dia pergi. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya di istana dalam. Sudah waktunya baginya untuk bersantai. Nenek tua, berapa penghasilanmu di sini dalam sebulan? Apakah kamu berbicara kepadaku? Omong kosong. Selain kamu, apakah ada nenek tua lain di sini? Nenek tua, kamu sudah sangat tua dan masih bekerja di sini. Kehidupan keluargamu pasti sangat sulit dugaanku, selama kamu bersedia menjadi informanku. Aku akan memberimu 3 kali gajimu setiap bulan. Jadi kamu mencoba merekrutku. Apakah kamu tahu siapa tuan muda kami? Satu-satunya putra Perdana Menteri Zhou. Kedua setelah satu orang di atas 10.000. Dia mendapatkan apapun yang dia inginkan. Saya khawatir kamu tidak mampu merekrutku. 5 kali lipat, 10 kali lipat, 10 kali lipat gaji. Itu cukup untuk keluargamu hidup nyaman. Xiao Qin, seseorang mencoba merekrutku. Nenek tua, nafsumu cukup besar. Kamu ingin aku merekrutnya juga? Baiklah, tuan muda ini tidak kekurangan uang sebanyak ini. Baiklah, kami bersedia direkrut olehmu. Selama kamu mampu. Aku tahu itu. Selama tuan muda ini memberikan cukup uang, tidak ada yang bisa menolak. Mari kita pergi ke kedai teh di seberang jalan. Bagaimana denganmu? Leluhurmu pasti telah membakar dupa yang tinggi untuk bisa bertemu tuan muda ini. Syaratku sangat sederhana. Selama kamu bisa membantuku mencuri mesin es, aku akan memberi kalian masing-masing 100 liang perak. 100 liang? Apakah kita hanya bernilai 100 liang? Aku hanya takut bahwa, meskipun kita mencurinya, kamu tidak akan tahu cara menggunakannya. Beraninya kamu membantah tuan muda. Kamu yang berani. Hanya 100 liang uang kertas perak. Dan kamu pikir, kamu bisa mendapatkan mesin es. Tuan muda Zhou, siapa yang kamu remehkan? 200 lian, 500 lian, 1000 lian. Paling banyak 3000 lian. Tidak lebih dari itu. 3.000 liangmu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah gigiku. Ibu baptis, ayo pergi.
Tunggu sebentar. Ibu Baptis, mesin es kami. Banyak orang berebut untuk mendapatkannya. Mungkin kita bisa menjualnya seharga 100.000 liang. Ini pasti sepadan. Melihat ke seluruh dunia, hanya toko kita yang memiliki mesin es, dan memiliki mesin es, membawa kekayaan tak terbatas. Banyak orang ingin membelinya. Kenapa kita tidak menjualnya kepada orang lain saja? Kita bisa membahas harganya lagi bukan? Bagaimana dengan 10.000 liang? 10.000 liang adalah jumlah yang sangat besar. Itu cukup untuk kamu belanjakan selama beberapa kehidupan. Satu harga, 100.000 liang. Kalau tidak kami akan menjualnya kepada orang lain. Dan hanya ada satu mesin es, kamu tahu. Apakah kamu yakin bisa mendapatkan mesin es? Kalau gagal aku kembalikan uangnya. Tuan muda pikirkan baik-baik. Terakhir kali di kompetisi pacuan kuda dan medis, uang kediaman Perdana Menteri Zhuo kita. Semuanya kalah dari General Shao. Jika kita menghabiskan 100.000 liang lagi, kediaman Perdana Menteri Zhuo kita hanya akan tersisa untuk kelaparan. Apa yang kamu tahu? Jika kita memiliki mesin es, selama itu terus-menerus menghasilkan es, dan kita menaikkan harga, masih takut kita tidak dapat investasi kembali. Bagaimana jika mereka tidak bisa mendapatkan mesin es? Beberapa rakyat jelata belaka, apakah mereka punya nyali? Tuan muda ini akan memusnahkan seluruh klan mereka. Kamu berani. Apakah kamu akan cepat atau tidak? Ya, kamu tunggu. Ini hanya 100.000 liang bukan? Aku akan menyuruh seseorang mengambil perak itu. Itu 100.000 liang emas. 100.000 liang emas. Lelucon macam apa yang sedang kamu mainkan? Apakah kamu tahu apa arti 100.000 liang emas itu? Ibu Baptis, utusan dari Siago, mengirim orang untuk mengantar surat kemarin. Mereka bilang mereka bersedia mengeluarkan 100.000 liang emas untuk membeli mesin es itu. Kenapa kita tidak menjualnya kepada mereka saja? Saya rasa itu berhasil. Aku akan mengambil 100.000 liang itu. Tapi tidak bisakah kita tanpa emas itu? 100.000 liang emas. Bisa membeli beberapa jalan di ibu kota kekaisaran. 100.000 liang emas. Aku akan membelinya. Ini hanya mesin es kecil. Namun seseorang menawarkan 100.000 liang emas untuk itu. Ziokin, saya merasa kita harus mendapatkan lebih banyak unit dari era modern. Apakah kamu tahu apa arti 100.000 liang emas Kiara? Apakah kamu pikir itu hanya kubis biasa? Bisakah kamu membelinya? Dia adalah putra mahkota Siago. Saya adalah putri Siago. Apakah Anda pikir kami mampu membelinya? Aku telah melupakan identitas mereka. Aku baru saja setuju dengan mereka. Aku akan mengambilnya. Tuan muda sama sekali tidak. Kediaman Perdana Menteri Zhuo kita. Tidak ada perak sebanyak ini. Pergi. Aku bertekad untuk mendapatkan mesin es ini. Dengan tiket ini, Anda bisa pergi ke pegadaian manapun di Siago dan menarik 100.000 liang emas. Tuan muda Zhuo, dan di mana 100.000 liang emas Anda? Mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Pergi ambil uang dari ayahku. Bahkan jika Tuan datang, dia tidak akan punya uang sebanyak ini. Siapa bilang? Ini adalah akta untuk 45 toko di timur kota, dan akta tanah. Ini, 18 perkebunan milik Perdana Menteri Zhuo-ku. Jika diubah menjadi emas, kurasa seharusnya ada 150.000 tal emas 95. Bagaimana mungkin Su yang rendahan punya banyak uang? Saya Ibu Suri akan menyelidikinya. Selidiki dia secara menyeluruh. Ada apa terburu-buru Ibu Suri? Mari kita cari uang dulu. Saya menawarkan 200.000 liang emas. 200.000 liang emas. Putri Siajin, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Bahkan jika kamu bisa membeli kembali mesin es itu. Saya jenderal ini berpikir meski 10 atau 8 tahun lagi. Sebelum Anda bisa memulihkan modal Anda. Siago kami, kaya, dan semau sendiri. Saya Perdana Menteri akan tambah 10.000 liang. Itu berarti total 210.000 liang emas. 30. Tambah lagi. Apa yang Anda tambahkan? Bahkan jika Anda menjual orang tua Anda, saya tidak akan bernilai 300.000 liang emas. Lagi pula, ini adalah milik Chu Agung kita. Total pendapatan kas negara selama 2 tahun. Apakah kita akan kalah dari mereka begitu saja? Berhenti bicara. Anda tambahkan lagi. Tidak peduli berapa banyak yang Anda tambahkan. Siago kami akan selalu lebih The tinggi film dari was Anda. translated 300.000 liang and sudah cukup. narrated by Kalian M berdua. Media. Jika Anda tidak bisa memproduksi mesin es, tidak hanya Anda, tetapi nyawa keluarga Anda juga akan disita. Karena Putri Siajis memiliki selera yang begitu halus, 400.000 liang. Apakah Anda bahkan punya uang sebanyak itu? Itu bukan urusanmu. Putri Siajin, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Jika Anda menambahkan lebih banyak lagi, ayah kekaisaran Anda tidak akan mengampuni Anda. 500.000. 600.000. Pasti Kaisar. Saya harus membuat kutu ini. Menderita pukulan berat, anak yang boros ini. Harganya terlalu tinggi. Tidak sepadan saya tidak membelinya. Bukankah Anda pintar? Ayo pergi. Nenek tua itu, lihat. Keluarga Zhuo kita sangat kaya. Bahkan dengan nenek tua Ibu Suri di sekitar. Keluarga Zhuo kita masih jauh lebih unggul. Perdana Menteri Zhu, apakah kamu benar-benar memanjakan putramu seperti ini?
Apakah kamu percaya saya akan memusnahkan seluruh klanmu? Anda adalah Ibu Suri. Ayah, Yangkin atas nama Ibu Suri, mengucapkan terima kasih atas 600.000 liang emasmu. Jika akta tanah ini palsu, aku yakin, Ibu Suri pasti akan memusnahkan seluruh klanmu. ayah. Apakah mereka sudah pergi? Anda membuat saya takut setengah mati. Ayah, ini adalah seluruh 600.000 liang emas. Jika Kaisar tahu, kita menghabiskan begitu banyak emas untuk membeli mesin es, Kaisar akan menyalahkan kita. Anakku yang bodoh. Dosa apa yang telah saya perbuat, sehingga saya melahirkan orang bodoh seperti Anda? Tapi itu Ibu Suri. Ayah. Tapi jika kita menyinggung Kaisar, kita dan 9 generasi akan dimusnahkan. Biar saya beritahu Anda. Menyinggung dia Anda dan saya. Tidak, saya harus pergi memohon kepada Kaisar. Satu mesin es dijual seharga 600.000 liang emas. Ziokin, maka jika kita membawa lebih banyak dari zaman modern, tidakkah kita bisa membeli seluruh dunia? Ibu Suri, kamu sudah cukup lama memakai kipau ini. Bagaimana kalau kamu datang ke rumahku? Aku akan menyuruh seseorang membuatkanmu lagi. Bagus, Ibu Suri ini paling menyukai kipau. Saya adalah putri saya yang paling disayangi dari Xiago. Bahwa saya bahkan akan memandang Xiao Chen Anda. Berarti kuburan leluhur keluarga Xiao Anda berasap. Saya menyarankan Anda untuk segera menceraikan. Jalan itu Yangkin. Dan dengan patuh kembali ke Xiago bersama saya. Seorang putri rendahan dari Xiago, beraninya kamu menghina putri angkat Ibu Suri ini. Kamu berani bermimpi membuat menantuku cerai Siokin. Ibu Suri ini akan mencabik-cabikmu. Jadi kenapa kalau kau seorang putri? Kami hanya mengakui Yangkin sebagai kakak ipar, kakakku hanya akan menikahinya. Sekumpulan orang udik, putri ini memegang kekuasaan yang besar dan memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana bisa dia seorang udik desa membandingkan? Jadi bagaimana dengan menjadi seorang putri? Kakak iparku juga sangat kaya. Dari uang yang dia hasilkan dari menjual teh susu, itu benar-benar terlalu banyak. Meski dia menghasilkan uang 10 kehidupan, itu tidak akan sebanding dengan salah satu jari saya. Apa hanya karena kau seorang putri kau luar biasa? Ya benar, itu luar biasa. Tidak semua orang bisa terlahir sebagai bangsawan. Putri Xia Jin, Xiao Qin belum melakukan salah satu dari 7 alasan perceraian. Kediaman jenderal kami tidak bisa menceraikannya. Kami berterima kasih atas kebaikan yang mulia. Putra saya tidak cukup beruntung menerimanya. Nyonya tua pikirkan baik-baik. Apa status putri ini? Dan apa statusnya? Menyinggung putri ini demi dia. Apakah menurut Anda itu sepadan? Seseorang buka kotaknya. 2 cangkir berlapis kaca ini adalah harta nasional Xiago kami. Mereka dibuat dengan indah dan berbentuk unik. Saya menawarkannya sebagai hadiah pertunangan. Agar Xiao Chen menikah ke Xiago, itu memberi banyak kehormatan bagi keluarga Xiao Anda. Hanya 2 cangkir kaca. Dan kamu pikir, kamu bisa merekrut Xiao Chen sebagai menantu? Kamu bermimpi terlalu besar. Ibu Suri ini berani bertaruh. 2 cangkir kacamu yang pecah, paling-paling bernilai 10 yuan. Aku akan menganggap 5 yuan terlalu mahal. Kalian berdua lagi. Apa Anda sudah gila menghasilkan uang? Anda bisa meremehkan segalanya sekarang. Ini adalah cangkir berlapis kaca. Sekumpulan orang udik. Sungguh kebetulan. 2 barang rusakmu ini. Kami benar-benar tidak peduli. Hanya cangkir kaca seperti ini. Kami punya begitu banyak bisa hancurkan sesuka hati. Apakah Anda gila? Barang berlapis kaca bernilai sangat mahal. Apalagi menghancurkannya. Bahkan jika Anda bisa memproduksi satu, putri ini akan berlutut dan menggonggong seperti anjing. Putri angkat, keluarkan harta karun kita. Butakan mata anjing mereka. Buat dia menggonggong seperti anjing. Menurut maksud putri, apakah siapapun yang memiliki lebih banyak cangkir kaca The film was bisa menikah dengan Xiao translated Qin? and Baiklah, narrated by baiklah. M Media. Kalau begitu biarkan aku menunjukkan kepadamu apa itu yang disebut cangkir kaca sejati. Membuatmu menangis dan terusir dari kediaman jenderal. Kedua pelayan itu tentu saja bermulut besar. Jika Anda tidak bisa memproduksinya, putri ini akan memotong tangan Anda, mencungkil mata Anda, dan kemudian memotong lidah Anda. Aku harap putri sebentar lagi masih akan dengan percaya diri mengatakan itu. Jiang Sui, bantu aku pergi ke gudang kayu bakar, dan keluarkan kotak ketiga dari kanan. Mereka benar-benar pelayan dari kediaman jenderal. Barang berharga seperti kaca. Kok disimpan di gudang kayu? Betapa naifnya. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Segera tinggalkan kediaman jenderal. Jangan pernah mengganggu Xiao Ken lagi seumur hidup ini. Anda telah menghasilkan begitu banyak uang, sampai otak Anda pasti rusakan. Apakah Anda benar-benar berpikir mengeluarkan kotak rusak? Berarti Anda sudah menang. Yang putri ini inginkan adalah barang berlapis kaca. Barang berlapis kaca, apakah Anda mengerti? Sesuatu seperti ini. Ini benar-benar cangkir berlapis kaca. Kualitasnya bahkan lebih indah dari milik saya. Dari mana Anda mendapatkannya? Apakah Anda mencurinya? Apakah aku perlu mencuri? Aku punya sebanyak ini sesukaku. Kamu hanya punya 2. Namun Xiago kami memiliki 5 penuh. 5.
Kalau begitu cepat datang dan hitung. Berapa banyak yang ada di kotak besar milikku ini? Astaga, ternyata ada sekotak penuh. Barang pecah belah berlapis glasir bernilai sangat mahal. Kamu dapat barang kaca tier Nenegerman itu dari mana? Jika kamu tidak bisa menjelaskan dirimu, aku akan pastikan kamu diinterogasi keras oleh Kaisar Chu. Anda bicara tentang barang pecah belah berlapis glasir ini. Aku masih punya lebih dari selusin kotak di gudang kayuku. Bagaimana kalau aku memberimu beberapa? Dasar udik. Ini adalah barang pecah belah berlapis glasir. Bagaimana kamu bisa menghancurkannya? Bagaimana kamu tega? Apakah barang pecah belah berlapis kaca sangat berharga? Aku suka sekali suara kaca pecah. Putri Siagua membawa 2 cangkir berlapis kaca untuk melamar pernikahan. Dia ingin Anda menikah ke Siagua. Putra dan Nyonya mulai membandingkan dengan dia. Siapa yang memiliki lebih banyak barang berlapis kaca? Udik, kamu tahu berapa banyak uang yang kamu hancurkan? Bukankah kau baru saja bilang, apakah kau sekaya sebuah negara? Mengapa? Hanya beberapa cangkir kaca. Dan kau sudah enggan berpisah dengannya. Sepertinya kau dibandingkan dengan wanita tua ini. Bahkan lebih buruk. Putri, hamba yang rendah hati ini menyarankan agar nenek tua ini dihukum berat. Aku bisa hancurkan barang putriku kapan saja. Mengapa? Apakah itu mengganggumu? Putri, aku tidak hanya mengambil satu. Aku mengambil seluruh kotak. Bukankah sekarang kau harus berlutut dan menggonggong? Kurang ajar. Apa status putri ini? Kamu mau aku berlutut dan menggonggong denganmu? Itu sama sekali tidak mungkin. Apakah kamu percaya padaku? Aku akan menyeret kalian semua keluar dan memenggal kalian. Aku sangat takut. Kalau begitu, kenapa kau tidak membiarkan mereka menyeretku keluar dan mencoba? Jenderal Zhao, para pelayan di kediamanmu sangat tidak sopan. Kamu tidak akan mendisiplinkan mereka. Anda nakal lagi. Lihatlah betapa kotornya tangan kecilmu. Kalian semua. Saya lupa memperkenalkannya kepada Putri Siago. Ini istriku Yangkin. Kita pernah bertemu sekali di istana sebelumnya. Lalu bagaimana dengannya? Siapa dia? Jenderal rendahan ini memberi hormat kepada Ibu Suri. Panjang umur Ibu Suri, panjang umur. Apakah kalian semua mempermainkanku? Bukankah kau baru saja bilang, kau akan menyeret wanita tua ini keluar dan memenggal kepalaku? Apa yang kau tunggu? Seret aku keluar. Jadi itu Ibu Suricu. Mata Xia Jin redup. Aku telah sangat menyinggungmu. Ibu Suri ini masih lebih menyukaimu saat kau bertindak seolah-olah kau meremehkan semua orang. Tunggu sebentar Putri. Taruhan adalah taruhan. Kau belum menggonggong seperti anjing. Putri ini tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tahu ini akan terjadi. Lihat apa ini. Bahkan jika kamu bisa menghasilkan satu, putri ini akan berlutut dan menggonggong seperti anjing. Bagaimana aku bisa berada di sana? Sihir macam apa ini? Cepat biarkan aku keluar. Apa kau percaya? Aku akan mengambil video ini dan membiarkan semua orang melihatnya. Aku percaya Putri Xia Jin tidak ingin kehilangan muka, bukan? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Xiao Qian adalah orangnya Yangkin. Tidak ada orang lain yang boleh berpikir untuk menyentuhnya. Kamu ingin aku melepaskan Xiao Qian? Itu sama sekali tidak mungkin. Bagaimanapun yang kehilangan muka, bukan aku, Xiao Qian. Apa katamu? Terima kasih atas kebaikan Anda, Putri. Namun bagi Xiao Qin saja sudah cukup. Untuk sisa hidup ini, saya tidak akan menikah lagi atau mengambil selir. Apa kau dengar itu? Kakakku hanya akan menikahi kakak iparku. Dia tidak akan tertarik padamu. Ada banyak pria di dunia ini. Keberuntunganmu putri ini tertarik padamu. Karena kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Putri ini bahkan tidak menyukaimu. Yangkin, aku memperingatkanmu. Bila kau sebutkan hari ini, aku akan kubur keluarga Xiaomu bersama. Pergi. Dengan hormat menyambut kedatangan Agung Ibu Suri. Silakan masuk dengan cepat. Kurang ajar. Siapa Anda? Beraninya Anda menghalangi jalan Perdana Menteri Anda? 600.000 liang emas. Saya bisa membantu Anda mengumpulkannya. Mengapa Yang Mulia tidak berani menunjukkan wajah asli Anda? Anda, jika saya berkata, saya adalah reinkarnasi Anda di kehidupan ini. Apakah Anda percaya saya? Omong kosong. Pergilah dengan tenang. Keinginan terakhir Anda yang belum terpenuhi akan saya penuhi untuk Anda di masa depan, termasuk tahta. Pembunuhan seseorang telah dibunuh. Begitu banyak emas dan perak. Bagaimana saranmu agar kita kembali ke era modern? Saya akan memanggil beberapa kereta, minta mereka mengangkutnya di dekat gua. Lalu kita akan memuatnya kembali kereta demi kereta. Aku takut Kiawai akan menangkap kita di dekat gua. Dalam kasus itu, saya akan masuk dan memeriksa situasinya terlebih dahulu. Aku akhirnya bisa bersantai seumur hidupku. Jenderal, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Kaisar kirim pasukan kepung kediaman Jenderal. Apa yang terjadi? Saya dengar Nona yang membunuh Putri Xia Jin. Baginda sangat marah. Dia siap kirim 1 juta pasukan menyerang Cho Agun. Kapan aku membunuh Xia Jin? Kenapa aku tidak tahu? Seseorang pasti menjebak saya. Jiangsu cari kesempatan untuk meminta bantuan Ibu Suri. Ya, Kaisar telah tiba. Jenderal rendahan ini memberi hormat kepada Yang Mulia. Panjang umur Kaisar, panjang umur, panjang umur. Xiao Qian, lihat apa yang telah Anda lakukan. Putri Xia Jin ini adalah putri kesayangan Kaisar Siagua. Beraninya Anda bahkan membunuhnya? Mata siapa yang melihatku membunuh Xia Jin?
Jangan kira saya tidak tahu. Anda takut Putri Xiajin akan menaruh perasaan pada Xiao Chen. Jadi Anda menargetkan Putri Xiajin di mana-mana. Dan bahkan membunuh Anda di gang gelap. Peluru ini ditemukan di lukanya. Benda ini, siapa lagi yang memilikinya selain Anda? Peluru ini berbeda. Modelnya berbeda dari milik kita. Jenderal Xiao, akui saja. Semua orang di dunia tahu. Hanya Anda yang tahu pakai senjata tersembunyi ini. Jika bukan Anda yang melakukannya, lalu siapa? Terlebih lagi di mayat Putri Xiajin. Ada juga senter ini. Jika saya tidak salah tentang senter ini. Itu yang Anda gunakan. Di perjamuan istana. Benar. Senter ini milik kita. Tapi kami tidak membunuh orang itu. Seseorang pasti telah mencuri senter ini. Bagaimana Anda tahu ini disebut center? Apakah Anda Perdana Menteri Zhu? Atau Qiao Hai? Di mayat Putri Xiajin. Dengan senter ini ditemukan. Anda masih tidak mau mengakuinya? Yang mulia, sudah membunuh tapi masih tak mau mengaku. Dan mereka sengaja memprovokasi masalah. Hubungan antara Chu Agun dan Xia Guo. Menyebabkan perang antara Chu Agun dan Xia Guo. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kami ingin Chu dan Xia saling bermusuhan. Mengapa kau masih mengusir pasukan sekutu 3 negara? Yang mulia, yang disebut pasukan sekutu 3 negara mereka dikalahkan. Tidak lebih dari memenangkan hati rakyat. Sebenarnya tujuan sebenarnya adalah untuk merencanakan pemberontakan. Mereka ingin akhirnya naik ke tahta Anda. Yang mulia. Keluarga Xiao setia dan berani turun-temurun. Dan tidak akan pernah melakukan pengkhianatan. Yang mulia, hamba Anda menyarankan agar kediaman jenderal 1000 orang semuanya ditangkap dan diserahkan kepada Xia Guo untuk meredakan kebencian Xia Guo. Baiklah, pengawal, tangkap semua orang di kediaman jenderal. Akan lebih baik jika saya pribadi menginterogasi mereka. Diizinkan. Terima kasih yang mulia. Hamba tua ini akan pergi menanganinya sekarang. Cepat lepaskan dia. Dia hampir pingsan. Qiao Hai, aku mohon cepat lepaskan dia. Qiao Hai, Jika kau ingin hidup, maka beritahu kami keberadaan terowongan waktu. aku tidak tahu. Di mana terowongan waktu berada? Kau tidak tahu. Lalu bagaimana kau? Kembali ke zaman kuno. Lalu, bagaimana kau bisa sampai di sini? Aku tentu saja mengikutimu dan melakukan perjalanan melalui gua untuk sampai ke sini. Kalau begitu kau bisa mengikuti gua itu. Dan kembali. Jawabanmu sangat tidak memuaskan bagiku. Sial, apa kau mempermainkanku? Jika aku tahu cara kembali, haruskah aku buang waktu di sini bersamamu? Lepaskan dia. Kau tahu para prajurit di penjara surgawi ini sudah lama tidak menyentuh wanita. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana rasanya seorang wanita. Kau terlihat seperti ini. Kalau aku serahkan kamu, apa yang akan mereka lakukan? Beraninya Anda. Pengawal, dia milik kalian semua. Ingat, jangan bunuh dia, yang lainnya tidak masalah. Tuan muda, jangan khawatir, kami pasti tidak akan membunuhnya. Dia adalah seorang nyonya kekaisaran peringkat pertama. Dia, dan juga putri angkat Ibu Suri. Jika Anda berani menyentuhnya, Ibu Suri tidak akan membiarkan Anda lolos. Aku sangat takut. Ibu Suri. Ibu Suri mungkin tak bisa lindungi dirinya sendiri. Apa yang Anda lakukan pada Ibu Suri? Tidak melakukan apa-apa. Baru-baru ini, beberapa peluru lagi muncul. Wanita tua itu terlalu keras kepala dan menolak memberitahu kami keberadaan terowongan waktu. Saya adalah orang yang cukup baik hati. Kirim dia lebih awal untuk bertemu Raja Neraka. Kau membunuh Ibu Suri. Beraninya kau membunuhnya. Mengapa aku tidak berani? Wanita tua itu. Jadi apa jika aku membunuhnya? Aku memberitahumu. Jika kau tidak mengungkapkan keberadaan terowongan waktu. Yang berikutnya, The yang film akan was mati adalah kau. translated and Apa yang narrated kalian by tunggu? M Media. Di masa depan, jika kau ingin menemukan gadis secantik ini lagi, kau tidak akan punya kesempatan. Ya, Jangan mendekat. Xiao Chen, jika kau berani melangkah keluar dari sel penjara ini, besok, seluruh klan Shoumu akan dimusnahkan semuanya. Bicara. Beritahu aku rahasia terowongan waktu. Jangan beritahu dia.
Gua itu adalah terowongan waktu. Itu hanya butuh manik giok. Temukan manik giok itu. Dan kau bisa bolak-balik. Di mana manik giok itu? Aku perlu tahu keberadaan manik giok itu. Jika kau tidak memberitahuku, aku akan membuat kaisar memusnahkan seluruh klannya. Kalau begitu aku ambil kepala kalian berdua dan mengirimkannya ke Siagul. Kau sebaiknya berpikir baik-baik. Manik giok itu disembunyikan oleh saya. Di tempat yang sangat jauh. Saya bisa membawa Anda ke sana. Tetapi saya ingin melihat secara pribadi. Kerabat dan teman-teman saya pergi dengan selamat. Jika tidak, saya lebih baik mati bersama Anda. Ayo. Kalian semua awasi mereka. Aku akan pergi meminta titah kekaisaran dari kaisar. Ya. Putra mahkota Siagul telah menyiapkan kereta. Anggota keluargamu juga sudah diselamatkan. Cepat pergi. Kau terluka sangat parah. Bagaimana kalau kita mencari balai pengobatan dulu untuk membalutnya? Tidak. Perdana Menteri Zuo seharusnya segera menyusul. Begitu kita mencapai wilayah Siagul, Perdana Menteri Zuo, dia tidak akan bisa melakukan apapun kepada kita. Tidak ada waktu. Putra mahkota Siagul, saya ingin meminta bantuan Anda. Bantu saya menjaga Xiao Qin dengan baik. Kenapa tempat ini terlihat sangat familiar? Bukankah itu gua itu? Kusil. Lebih cepat. Barang-barangku tersembunyi di dekat gua. Jika kita cukup cepat, kita akan aman. Sedikit lebih cepat. Ini sudah cukup cepat. Aku akan keluar dan menghentikannya. Berhenti. Jenderal Shao, melarikan diri dari penjara kekaisaran tanpa izin. Apa kau tahu kejahatan apa itu? Aku akan membunuh 18 klanmu. Benar-benar 18 klan. Yang mulia, apakah Anda lupa? Nenek buyut Anda dari pihak ibu Anda juga memiliki hubungan darah dengan keluarga Shao. Beraninya kau membantah. Kau sudah akan memusnahkan 18 KL, Ainku. Apalagi yang harus kutakutkan? Perdana Menteri Zuo, lihatlah rakyat jelata yang tidak patuh ini. Aku akan membunuh mereka sekarang juga. Yang mulia yakinlah, mereka bertiga, tidak satu pun akan melarikan diri. Aku adalah putra mahkota Siagul. Beraninya kau menyentuhku. Putra mahkota Siagul, biarkan aku memberitahumu. Di padang gurun yang sunyi ini, bahkan jika aku membunuhmu, siapa yang berani angkat bicara? Jika putra mahkota Siagul meninggal di sini, Siagul tidak akan pernah membiarkan ini berlalu begitu saja. Lupakan tentang satu Siagul. Ketika saya membawa kembali semua meriam dan senjata api, dan mendapatkan semuanya kembali, seluruh dunia akan menjadi milik saya. Perdana Menteri Zuo, apa yang Anda bicarakan? Saya bertanya kepada Anda. Di mana Manik Giok? Manik Giok, apa itu? Aku bisa memberitahumu. Tapi kau harus berjanji padaku untuk membiarkan mereka pergi. Saya melarangnya. Yang mulia, apakah Anda ingin banyak kuda ilahi? Ya. Kalau begitu dengarkan saya. Baik. Baiklah. Berhenti menawar. Cepatlah. Cepat masuk ke kereta. Mari kita lihat apakah kita bisa pergi ke zaman modern. Yang mulia silakan. Saya juga ingin pergi. Anda tidak diizinkan masuk. Pelayan. Masuk ke kereta. Saya ingin melihat. Apakah kita benar-benar bisa kembali? Aku ingin Xiao Qin naik kereta bersamaku. Aku takut kaisar muda ini. Bunuh pengkhianat itu, bunuh Xiao Qin. Baik. Saya berjanji kepada Anda. Xiao Chen, bisa menunggangi kuda ilahi saya. Itu adalah kehormatan Anda. Perdana Menteri Zuo, beraninya Anda. Saya hampir jatuh tadi. Saya akhirnya menemukan terowongan waktu. Saya akhirnya bisa menjadi penguasa zaman kuno. Perdana Menteri Zuo, Anda tidak mencoba memberontak bukan? Pengawal kekaisaran masih berada di ujung gua yang lain. Mereka bisa datang kapan saja. Berikan kepada saya. Cepatlah. Terowongan waktu. Hanya saya yang boleh tahu tentang itu. Tidak ada dari kalian yang boleh tahu. Mengerti? Saya belum naik kendaraan. Ini buruk. Kaisar tidak ada di kendaraan. Saya harus kembali dan menjemputnya. Kyohei punya pistol. Jika kita kembali, aku The film takut was dia akan menembak mati translated kita. and Tidak narrated mungkin. by M. Manik itu Media. ada di tangan kita. Kaisar tidak bisa kembali ke zaman kuno.
Dia dalam bahaya besar sekarang. Dia akan memusnahkan seluruh klanmu. Kenapa kau masih mengkhawatirkannya? Cedera kakimu ini, jika tidak segera diobati, kau mungkin akan kehilangan fungsi kakimu. Dia bisa tidak baik, tetapi saya tidak bisa tidak adil. Bagaimana aku bisa menikah? Suami sepertimu. Mengapa Anda tidak pergi bersama mereka? Dasar bodoh. Kaisar cepat naik kendaraan. Xiao Chen, Anda kalah. Turun. Lari. Mengapa kalian berdua tidak lari? Lari. Sejarah punya jalan yang sudah ditentukan. Mereka yang secara paksa mengganggu waktu dan ruang, tidak akan berakhir dengan baik. Bajingan, kesimpulan sejarah. Saya beritahu Anda. Di dunia ini, hanya yang kuat yang benar-benar berkuasa. Tidak hanya saya ingin menjadi Kaisar Chu, saya juga ingin menjadi Xia Guo dan Kaisar Negara Qi. Bahkan, Kaisar saat ini. Bajingan, apakah Anda mengerti? Perdana Menteri Zhou. Jadi, Anda adalah orang yang ingin memberontak selama ini. Pengawal. Tangkap Perdana Menteri Zhou. Lindungi Kaisar, lindungi Kaisar. Saya akan mengambil nyawa Anda. Jangan. Anda berani membunuh Kaisar. Mari kita lihat, apakah pukulan dan tendangan Anda lebih kuat, atau peluru saya yang lebih kuat. Berikan mutiara itu kepada saya. Berikan kepada saya. Kali ini, sayangku, Anda tidak bisa melarikan diri. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Xu Hao. Anda benar-benar seperti pengganggu yang gigih. Karena saya menyukainya. Mengapa Anda pergi lagi? Saya datang untuk menyelamatkan Anda. Bajingan, kejar dia. Bos, haruskah kita mengejar? Pergi. Para bawahan Qiao Hai itu. Singkirkan mereka semut. Ya. Bos, bunuh mereka semut. Kalian beberapa. Tetap di sini dan jaga. Kalau pihak Qiao Hai masih memiliki sisa-sisa pasukan, tuan muda ini akan secara pribadi masuk dan melihat. Ya. Xiao Chen memberontak. Dia membunuh Kaisar. Xiao Chen memberontak. Dia membunuh Kaisar. Kaisar, saya tidak membunuhnya. Jenderal Xiao, Anda adalah jenderal besar pertahanan negara Chu. Tugas Anda adalah melindungi Kaisar dan menjaga tanah Chu Agung. Anda, bagaimana Anda bisa membunuh penguasa Anda? Jenderal, meskipun kebaikan Anda kepada saya seluas gunung, Anda membunuh Kaisar. Maaf telah menyinggung Anda. Apakah kau bersedia percaya? Perdana Menteri Zhou yang licik dan berbahaya. Dan tidak percaya. Jenderal Xiao yang jujur dan benar. Xiao Qin, ayo pergi. Jika kita pergi seperti ini hari ini, keluarga Xiao tidak akan pernah bisa membersihkan namanya. Ibu saya dan adik perempuan saya masih di Chu Agung. Mereka akan terlibat karena aku. Jika Qiao Hai tidak mati, Chu Agung tidak akan pernah damai. Xiao Qin, kau kembali ke Trata dulu. Apa yang akan kau lakukan? Kau masih punya luka. Keluarga Xiaoku penuh dengan para martir. Mereka yang mengorbankan diri untuk bangsa, tidak terhitung jumlahnya. Ketujuh kakak laki-lakiku dan generasi ayahku, semuanya gugur dalam pertempuran Hanyang, gelar Jenderal Besar Pertahanan Negara. Berasal dari sini, aku tidak membunuh Kaisar. Seseorang menyamar sebagai Perdana Menteri Zhou dan membunuh Kaisar. Kau bisa memilih untuk tidak percaya padaku. Tapi aku Xiao Chen, tidak pernah melakukan apapun yang merugikan Chu Agung. Tepat sekali. Jenderal Xiao setia dan benar. Takkan pernah memberontak atau membunuh raja. Tepat sekali jika Jenderal Xiao tidak menolong saya. Pasti keluarga saya sudah tewas karena lapar. Mungkinkah Jenderal Xiao dituduh secara salah? Xiao Chen memberontak. Dia membunuh Kaisar. Mereka membunuh Kaisar. Ayo, tangkap dia untuk Perdana Menteri ini. Kau bilang Xiao Chen membunuh Kaisar. Apa kau punya bukti? Sebelum Kaisar mangkat, beliau secara pribadi menyerahkan ini kepada saya. Ini adalah buktinya. Kaisar juga memiliki beberapa saudara kekaisaran. Bahkan jika dia menyerahkan tahta, dia akan memberikannya kepada keturunan kekaisaran. Bagaimana bisa giliranmu? Beberapa pangeran terlibat dalam pemberontakan. Sejak Anda dibuang ke penjara, mereka semua sudah dieksekusi. Di mana masih ada garis keturunan kerajaan?
Kau memperlakukan nyawa manusia seperti kotoran. Dendam mereka yang mati sia-sia akan kubalas dan membunuhmu. Semua prajurit, setelah melihat tanda ini, seolah-olah kaisar sendiri hadir. Token miliknya ini. Dia pasti mencurinya. Leluhur Chow Agung memiliki dekret, tanda ini. Tidak peduli bagaimana itu didapatkan, harus diperlakukan seolah-olah kaisar sendiri hadir. Semua jenderal, Jenderal Shaw, atas pengkhianatan dan perebutan kekuasaan. Tangkap dia untuk saya Perdana Menteri Anda. Siapapun yang berani tidak patuh, 9 generasi kerabatnya akan dimusnahkan. Dasar orang tua bangka kau, ingin mati bukan? Nenek tua ini akan melawanmu sampai mati. Jenderal Shaw, maafkan saya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Saya masih ingin menguasai era modern. Dan menguasai era kuno. Saya tidak mungkin mati. Pergi jadi kaisar di nerakamu. Saya belum pernah seorang kaisar. Aku tidak membunuh kaisar. Jika kau percaya padaku, maka bersihkan jalan. Jika kau tidak percaya padaku, maka aku akan membuka jalan berdarah. Ayo pergi. Manik Gyuk itu pecah. Kalau begitu bisakah kita tidak kembali? Tidak. Kita harus kembali. Dari mana Anda muncul? Tunggu saya, jangan selalu datang terburu-buru dan pergi terburu-buru. Ini adalah era modern. Kedua ujung gue itu mengarah ke era modern. Lalu bagaimana dengan ibuku dan Rosie? Apa yang harus kita lakukan? Aku minta maaf. Aku yang menghancurkan Manik Gyuk itu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kau masih punya aku. Kiao Hai sudah mati. Kaisar juga telah wafat. Tidak ada seorang pun di Chu besar yang berani melakukan apapun kepada ibu dan Rosie sekarang. Terlebih lagi, Mengapa Anda berlari begitu cepat? Apakah pemandangan ini benar-benar sebagus itu? Tidak jauh berbeda dari sana. mengapa kalian masih mengejar kami? Tuan Muda Ines secara resmi menyatakan, mulai hari ini, saya akan mengejar Anda. Pergi sana. Di mana Kiao Hai? Jangan khawatir. Dia tidak akan muncul lagi di masa depan. Apakah Anda membunuhnya? Jangan bicara omong kosong. Mungkin dia sudah bertobat. Saya lebih percaya hantu daripada percaya Anda. Memiliki ratusan miliar, namun tinggal di rumah sesederhana ini. Sejak saya bertemu kalian semua, saya akhirnya mengerti apa arti rendah hati. Aku mengumpulkan begitu banyak emas di era kuno. Semuanya sia-sia. Sangat menyedihkan. Jangan merasa bersalah. Aku juga menyimpan banyak pernak-pernik. Uang simpanan pribadiku semuanya habis. Kau bahkan menyimpan simpanan pribadi. Sudah habis, benar-benar habis. Sudah kuberikan semuanya padamu. Era kuno emas. Apakah Anda akan ke kru film? Sepertinya ada seseorang di dalam kamar. Bukankah aku baru saja membayar sewa? Pemilik kontrakan tidak akan menggeledah kamarku lagi kan? Mungkinkah orang-orang Kiao Hai? Mengapa kau begitu lama kembali? Aku Ibu Suri sudah lama menunggumu. Cepat masuk rumah. Ibu Suri, mengapa Anda di sini? Kakak kau kembali. Kataku baju ini terlihat bagus untukku. Ibu Suri membawaku ke mall dan membelikanku begitu banyak pakaian baru. Aku akan menggantinya sebentar lagi. Xiao Chen, kamu akhirnya kembali. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku menonton drama pendek di ponselku. Judulnya Menaklukkan Zaman Kuno dengan Mobil. Itu sangat bagus. Apakah kamu ingin menontonnya bersamaku? Ibu. Kakak, kenapa kalian berdua di sini? Ibu Suri. Aku juga berpikir tidak akan bertemu Anda lagi. Aku juga berpikir, aku tidak akan melihatmu lagi. Hari itu, Kiao Hai mengirim orang untuk membunuhku. Untungnya aku membeli rompi anti peluru dan mendapat perlindungan Jian Sui. Begitulah aku lolos dari kematian. Kakak, Ibu Suri menemukan kita dan membawa kita semua ke era modern. Tapi manik-manik masih terkubur di luar gua. Kau tidak punya manik-manik. Saat kau kembali ke era modern, Jenderal Xiao memberitahu Jiang Sui. Di mana manik itu disembunyikan? Jiang Su membawa kami ke era modern. Dia kemudian kembali ke Chu Agung. Belumkah kau melihatnya? Jenderal. Bawahan Anda menyapa Jenderal dan Ibu Suri. Dan Nyonya Tua. kau tidak mati. Bagus sekali. Manik itu terkubur di luar gua. Bagaimana kau bisa di sini? Saya bersama Dagoy, membawa gerobak artefak berlapis kaca. Berencana untuk kembali ke Chu Agung.
Tapi saya meninggalkan sesuatu di tengah jalan. Jadi saya meminta Dago dari kediaman untuk kembali duluan. Lalu saya tersesat lagi. Artefak kaca itu tak ternilai harganya. Sepertinya Dagu pasti telah menggelapkannya. Tapi syukurlah dia masih punya sedikit hati nurani dan mengubur manik itu di luar gua. Syukurlah Jenderal baik-baik saja. Beberapa hari terakhir ini, bawahan Anda sangat kalut. Ini adalah era modern. Dari mana semua formalitas ini berasal? Itu luar biasa. Keluarga kita bersatu kembali. Mulai sekarang kita akan tinggal di era modern. Tapi, meskipun kita semua menyukainya di sini, rumah-rumah di sini terlalu kecil. Tidak cukup ruang untuk semua orang. Beli. Aku akan membelikan semua orang villa besar. Apa yang Anda bicarakan? Apa yang kau orang luar lakukan di sini? Ini adalah masalah keluarga. Ayo pergi. Xiaoqian, kita juga akan segera menjadi keluarga. Mulai sekarang kita tidak bisa lagi berdagang barang antik. Kita harus berhemat. Jangan khawatir, masih banyak uang di kartu itu. Benarkah? Tapi aku sudah check out. Halo pemilik kontrakan. Kemana kau pindahkan semua barangku dari kamarku? Itu Xiaoqian. Seseorang membeli apartemen ini dengan harga tinggi, termasuk perabotan. Jika kamu lupa mengambil sesuatu, itu mungkin sudah dibuang. Lagi pula pemilik rumah itu benar-benar sangat kaya. Dibuang. Itu semua batangan emas, bagaimana bisa dibuang? Berapa nomor telepon pemilik rumah? Mereka melalui agen. Mereka membayarku langsung. Bahkan agen pun tidak tahu berapa nomor telepon mereka. Ayo kita cari agennya. Ketua Kiao Hai telah menghilang. Rantai modal grup Kiao telah putus. Dinyatakan bangkrut. Di ruang rahasia bawah tanah perusahaan mereka, banyak barang antik ditemukan. Dan 3 jasad kuno. Setelah penampilan jasad kuno dipulihkan, ternyata itu adalah seorang jenderal besar kuno. Sepasang kekasih yang dikubur bersama. Perkiraan usia saat meninggal 25. Yang aneh adalah, bahkan ada seorang ibu suri di dalamnya, juga dikubur bersama mereka.